restoran kan dulu sorry. Nah, jadi saya buka restoran Chinese food, teman-teman. Jadi saya makan Chinese food sama istri saya, restorannya rame banget, kokinya orang Teochew asli, jago masak ya. Saya bajak tuh teman-teman, saya bajak. Jadi makanya emang kalau bisnis di luar sana kejam lah ya, main bajak-bajakan gitu ya. Jadi karena saya lihat restoran rame banget, masakannya juga enak, saya bajak. Waktu itu tahun 2000, kurang lebih 2006 ya, itu sekitar gaji koki kita tuh hampir 4 juta teman-teman. Gede juga kan ya waktu itu koki ya. Nah, belum belum karyawan yang lain. Jadi kurang lebih tuh buat bayar karyawan aja tuh kita sekitar 8 jutaan waktu itu. Nah, ketutup sih teman-teman, ketutup. Cuman ini koki makin lama makin songong lah intinya karena kita bergantung sama dia kan. Nah, dari awal dia udah ibaratnya minta antar jemput. Waktu itu awal-awal saya jemput naik motor. Ya. Nah, begitu udah mulai rame, kira-kira 6 bulan lah, dia minta naik gaji. 6 bulan minta naik gaji. Nah, setelah naik gaji, terus saya turutin terus tuh. Nah, habis minta naik gaji, 3 bulan kemudian dia minta antar jemputnya naik mobil. Karena waktu saya udah bisa beli mobil gitu kan. Dia minta diantar jemput naik mobil. Saya masih jemput naik mobil. Jadi saya jemput tuh jam 6 pagi. Ya, pulang jam 9 malam tutupnya. Saya anterin pulang. Udah kayak saya supirnya dia. Parah itu. Jadi saya bosnya tapi saya kayak kulinya dia gitu. Saya mesti antar jemput dia gitu kan. Itu parah banget. Jadi saya lihat, wah ini kayaknya nggak bener nih bisnis kayak begini gitu. Maksudnya kok jadi kita kayak siapa yang bosnya, siapa yang anak buah kita nggak tahu jadi nih gitu kan. Terus paginya jam 3, jam 4 pagi itu saya harus bangun. Karena apa? Saya yang mesti belanjain. Gitu. Makanya eh, rame, saya kalau waktu buka restoran ya, rame, stres, sepi pun stres. Karena sepi saya mesti gaji karyawan kan. Nah waktu rame, kadang kokinya marah-marah. Karena dia merasa apa namanya, kita butuh dia gitu ya. Supirnya kokinya tuh galak gitu sama kita. Intinya dia ngoceh-ngoceh terus suruh tambah koki. Sedangkan kan tambah koki itu kan tambah biaya lagi kan. Saya bilang maksudnya kan kita masih bisa handle loh. Saya kadang-kadang saya bantuin juga loh, saya bantuin motong gitu kan. Terus saya bantuin nganter juga kalau nggak kepegang gitu kan, saya bantuin nganter juga. Jadi capek sekali loh, rame, capek, sepi, stres gitu. Jadi udah gitu saya habis nganterin dia sampai rumah saya bisa jam setengah 11 malam. Tidur cuma sebentar, jam 3 saya harus bangun lagi, saya mesti belanja gitu. Habis belanja kita mesti siangin. Wah itu capek banget teman-teman. Duitnya sih lumayan. Sebulan tuh ya bisa masuk bangsa untungnya ya itu bisa 10 jutaan gitu teman-teman. Waktu itu 2006 10 jutaan lumayan gede ya. Nah tapi capeknya sama stresnya inilah nggak sesuai menurut saya. Akhirnya saya coba lagi main ganti usaha. Kita ikut main MLM juga, MLM gitu kan. Kalau dulu orang bilang kan kalau bisnis harus yang jaringan baru enak gitu kan. Ternyata nggak sesuai apa yang diceritain gitu ya. Saya ada 3 MLM saya ikutin, 3 MLM. Jadi semuanya capek lah gitu kan. Sampai saya pernah sempat dapat sampai 11 juta MLM. Tapi bulan depannya nol, nggak dapat sama sekali. Jadi capek banget. Benar-benar menurut saya tuh MLM nggak bagus banget lah intinya gitu kan. Nah terus akhirnya saya ganti usaha lagi, sempat masukin barang-barang ke pabrik saya, ke Saka Pharma, Kalbe Pharma, Dankos. Barang-barang promosi saya masukin. Nah itu sekali untung 50 juta. Tapi setahun paling cuma 3 kali dapatnya. Parah banget. Karena kita tender ngadu kan sama orang lain kan. Jadi saya pikir oh ini nggak bisa juga jadi pegangan hidup gitu kan. Ganti lagi usaha, saya masukin ke tempat olahraga ya, sport club, karena kebetulan kan saya hobi badminton ya. Semua sport club yang saya kenal bosnya saya masukin minuman, saya bikin home industry minuman buat olahraga gitu ya. Nah itu juga lumayan teman-teman, tapi awal-awalnya doang. Tapi lama-lama bayarnya kayak dimundur-mundurin gitu. Padahal udah habis saya punya minuman, tapi sama dia bayarnya dipersulit gitu saya. Jadi kayaknya bisnis ada aja kendalanya gitu teman-teman. Makanya stres. Ganti lagi saya usaha gitu. Jadi awal-awalnya enak nih. Wah mantap nih saya bilang jual minuman gitu kan. Tapi begitu udah rame, duit kita kayak mungkin diputarin sama dia kita juga nggak ngerti ya. Dia tahan-tahan loh teman-teman. Saya masukin ada kurang lebih hampir 20 spot club gitu. Jadi kan lumayan ya. Nah terus akhirnya pas bayarnya susah lama-lama itu bisa bebarengan semua loh. Bingung saya juga apa dia kompak gitu. Begitu udah rame nih minuman saya laku gitu ya, itu bayar udah akan susah bayarnya. Mulai ngutang, padahal barang kita udah nggak ada.
Gitu. Sedangkan kita kan home industry kecil-kecilan itu. Bukan pabrik ya. Modalnya juga kan cekak gitu. Akhirnya saya bilang, wah kayaknya mesti ganti usaha lagi deh. Nah, terakhir 2007 awal saya usaha ini DVD bajakan, teman-teman. Nah, itu paling cepat tuh. Itu sebulan langsung ketangkep. Sebulan. Itu paling cepat gitu kan. Sebenarnya kalau itu nggak ketangkep bisa kaya juga, teman-teman. Bisa kaya gitu kan. Nah, itu modal 300 juta waktu itu. Modal 300 juta. Nah, cuman gara-gara ketangkep benar-benar semuanya habis. Nah, saya tuh cuman investor doang. Makanya saya nggak kebawa-bawa kan. Tapi teman saya masuk. Teman saya masuk dan akhirnya kita harus nanggungin keluarganya. Itu stres banget saya dulu. Itu 2007. Nah, akhirnya saya ibaratnya harus kerja. Nggak ada pilihan lagi, teman-teman. Karena setiap hari itu keluarganya datang ke rumah saya minta duit. Itu setiap hari. Wah, itu stres banget 2007 awal itu. Nah, akhirnya saya mulailah, udah nggak ada pilihan, saya udah capek, dagang ini, gonta-ganti, usaha capek gitu kan. Akhirnya saya kerjalah di Denso, teman-teman. Kalau teman-teman tahu tuh, Denso itu ini ya, spare part AC ya. Gitu. Nah, saya tuh, kenapa saya ujung-ujungnya lari ke spare part? Karena saya pikir main spare part, duitnya banyak, kayak orang tua saya gitu kan. Nah, saya pelajarin dulu, saya pikir saya mau buka toko nih. Buka toko spare part AC gitu kan. Ternyata nggak sesuai dengan impian saya gitu kan. Karena apa? Duitnya nggak ngumpul-ngumpul. Gitu. Ternyata orang kerja ngumpulin duit susah. Gitu ya. Berjalan waktu sampai hampir 4 tahun, boro-boro punya modal. Gitu kan. Yang ada minus. Gitu. Karena kan saya kan di rumah tuh, satu rumah saya tuh isinya 7 orang, teman-teman. Jadi suami, istri, anak 2, mertua saya, adik ipar saya, sama pembantu 1. Itu semua yang ngempanin saya sama istri. Gitu ya. Jadi biaya hidupnya cukup besar gitu waktu itu. Bayangin teman-teman, kalau satu hari kita makan 3 piring, kali 7 aja udah 21 piring loh. Sehari, teman-teman. Makanya itu gaji cuma numpang lewat. Nah, saya berpikir, gila, ini kan mau buka toko spare part, modal seminim-minimnya aja 500 juta. Itu di luar tempat loh. Baru spare partnya doang. Ya kan, saya pikir, waduh, sampai kapan ini begini? Sekarang yang ada boro-boro tabungan. Nggak ada tabungan sama sekali, teman-teman. Rumah aja nggak kebeli-beli kita, rumah. Intinya. Jadi cuma punya motor. Kerja berdua, suami istri setiap hari pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang malam. Mobil aja nggak ada, teman-teman. Mobil cuma dikasih pakai dari kantor. Mobil pribadi nggak ada. Kadang-kadang kan banyak orang kerja ya, dia merasa comfort zone, merasa nyaman. Karena apa? Karena udah dikasih Putus Ko Irwan. mobil di kantor. Bahkan ada yang dikasih supir. Gitu ya. Oh, putus lagi ya? Nyambung. Sorry. Lanjut. Udah bagus belum? Udah ya? Udah ya? Ya. Putus lagi nih. Udah. Nah, halo ya? Putus nggak? Halo? Udah Putus, bisa. Udah. Lanjut. Udah ya? Kayaknya sinyalnya jelek nih. Iya. Oke, thank you. Nah, saya berpikir dong, Rio? Ya? Udah. Udah ya? Ya. Nah, ya. Terus saya pikir kita umur nambah terus, anak makin gede, ya kan? Waktu itu rumah saya ya yang saya tinggalin, itu kalau di depan hujan, itu dalam rumah banjir. Kalau di depan hujan gede, dalam rumah banjir. Karena kita lebih rendah daripada jalanan. Saking susahnya loh teman-teman kayak gitu. Jadi makanya saya pikir, waduh kita nggak bisa selamanya begini nih. Gitu kan. Harus ada satu perubahan gitu. Saya sampai setiap hari berdoa sama Tuhan ya, berdoa tiap hari minta dibukain jalan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong kasih saya satu usaha yang ibaratnya modalnya minim sekali, tapi hasilnya bisa merubah nasib keluarga saya. Tiap hari kita berdoa. Nah, sebenarnya doa saya itu udah dijawab dari tahun 2008. Jadi saya tuh dikenalin sama leader saya, satu gereja, bukan dikenalin sama Tuhan ya sebenarnya. Di gereja itu di toilet, di WC. Kebetulan satu gereja gitu kan. Nah, terus dia tiba-tiba nyapa saya, kenalan, ngajak ngobrol di toilet ya. Akhirnya dia minta nomor handphone saya, 2008. Nah intinya dia ngerekrut saya, tapi saya nggak mau. Karena apa? Karena menurut saya bukan orang marketing, pertama.
saya nggak pintar ngomong dulu ya, nggak kayak begini bawel ya sekarang ya. Kalau dulu mah bener-bener, mungkin kalau orang bilang tuh kayak orang gagu lah. Nggak, kalau nggak ditabok nggak ngomong gitu. Ditabok. Jadi mesti ditabok ya baru ngomong gitu kan. Pokoknya kalau disapa aja cuman, ya udah langsung lewat jalan gitu kan, buru-buru kabur gitu kan. Karena dulu kita tuh saya tuh dari orang yang lumayan punya duit, keluarga gitu ya, sampai bener-bener yang buat makan aja nggak punya duit loh. Jadi sebenarnya minder. Nah, tapi orang pikir kita sombong. Padahal minder sama sombong kan beda tipis ya. Beda tipis, nggak kelihatan. Padahal bukan sombong, kita malu gitu. Apalagi kalau ketemu temen gitu, saya mendingan menghindar, kabur. Tuh. Ya, gitu. Jadi kita tuh malu gitu. Malu banget kalau ketemu temen. Makanya saya mendingan kabur gitu. Ya. Nah, terus diajakin suruh jadi agent. Agent itu kan saya tahu marketing gitu kan. Kita mesti pintar ngomong. Otak saya tuh dulu. Karena saya dulu nggak mau buka hati ya. Jadi langsung ngeblok. Setiap minggu dikejar sama leader saya tetap nggak mau gitu kan. Sampai akhirnya 2010, istri saya nggak enakan orangnya. Istri saya kan orang Jawa ya, jadi orang Jawa tuh kebanyakan nggak enakan. Akhirnya karena kita sering ngomongin, sering diceramahin, akhirnya sebenarnya saya udah sempat duluan teken form agent. Kalau dulu kan zaman dulu kan pakai form agent kan, yang banyak banget tuh mesti tanda tangan semua kan. Saya sebenarnya udah tanda tangan, cuman begitu disuruh AJI, saya nggak pernah datang. Gitu, nggak datang saya AJI gitu kan. Jadi nama saya tuh nyangkut loh gitu kan. Nah akhirnya karena istri saya orang yang nggak enakan, akhirnya dia lah yang AJI. Nah itu pun di bulan Juli dia AJI, di bulan Juni soalnya dia AJI, dia nggak jalanin karena saya nggak support waktu itu. Nah inilah maksudnya saya jangan diikutin teman-teman, karena itu saya menyesal. Kenapa saya nggak dari 2008 join? Akhirnya saya mulai ngekliknya 2011 akhir itu juga, gitu kan. Tapi penyesalan itu datangnya selalu belakangan. Kenapa saya bilang saya menyesal? Jadi gini teman-teman, saya kan join 2011 bulan 10 ya. Nah, saya jalani Prudential serius berdua sama istri. Itu puji Tuhan ya waktu 2011 karena kita jalaninnya berdua dan kita jalanin hanya dalam waktu mungkin kurang lebih 6 bulan doang ya. Tapi yang seriusnya itu sekitar 3-4 bulan. Nah, itu aja kita dapat omset waktu itu 600 jutaan. Ya, dan tahun depannya istri saya tuh dapat 1 tiket ke Roma. Dan saya nyeselnya kenapa? Karena saya dikit lagi cuman kurang omset 20 juta API, itu harusnya dapat 2 tiket ke Roma. Nah, karena waktu saya nggak mau mulu ya. Jadi omset kurang 20 juta atau dapat 2 tiket, jadi cuma 1 tiket tuh. Nyesel banget kan? Nah, itu yang pertama. Penyesalan saya yang kedua apa? Nah, karena saya udah mulai ngeklik, saya kan kerja kayak orang gila lah, maksudnya saya udah mulai ngeklik, saya udah ngerti banget nih Prudential sebenarnya tergantung kita. Semakin kita rajin, semakin kita ulet, income-nya juga mengikuti. Gitu. Beda sama kita dulu waktu kerja sama orang atau waktu zaman saya dagang ya. Walaupun kita ulet di usaha saya tuh, di pekerjaan saya ya, tetap aja hasilnya nggak ngejamin juga teman-teman. Karena kenapa? Karena waktu kita dagang, waktu kita usaha, kita nunggu bola. Kalau di Prudential kan enggak, kita yang jemput bola. Kita yang menentukan nih, mau berapa income kita akhir tahun. Benar nggak teman-teman? Nah di situ saya paham banget, berarti Prudential ini tergantung kita. Kalau kita gila, kerjanya duitnya bisa gede. Gitu kan? Nah, puji Tuhannya 2011 saya serius, 2014 saya puji Tuhan bisa beli rumah yang saya tinggalin sekarang. Waktu itu harga sekitar 2,5 M, teman-teman. 2,5 miliar. Dan saya kurang lebih DP-nya 1 M-an. DP sama surat-surat. Nah, selama saya kerja, saya kan nggak pernah kebeli rumah kan, intinya gitu kan. Sampai udah puluhan tahun, usaha kerja itu nggak kebeli-beli, teman-teman. Di Prudential cuma 3 tahun, saya bisa loh DP rumah loh seharga 2,5 M. Gitu kan. Terus udah gitu, bukan cuma itu doang, teman-teman. Penyesalannya kenapa saya bilang? Nah, itu kan saya akhirnya beli di tahun 2014 awal ya, saya beli rumah ini kan. Nah, setelah saya tinggal sebulan 2 bulan kan, otak saya kan pasti kalau ketemu orang, kalau nggak prospek rekrut otak saya gitu kan. Nah, mulailah bergerila tetangga-tetangga. Tetangga-tetangga tuh, udah saya incer nih yang saya mau prospekin. Pertama, depan rumah dulu dong. Depan rumah kan, seberang rumah kan. Nah, itu kan saya kan karena udah biasa canvassing, jadi kita udah terbiasa. Nah, cuman sekali lagi, canvassing itu mental mesti benar-benar kuat. Karena apa? Yang pertama, dicuekin itu pasti banyak dicuekin. Ya. Terus yang kedua, mungkin sampai dibantingin pintu. Dibantingin pintu ini saya bukan yang nakut-nakutin ya, tapi makanya saya bilang, canvassing itu mesti mental kuat, mentalnya. Ya kan? Nah, tapi kalau makanya kan saya ditabok belum pernah kan?
Belum, nggak pernah, nggak bakalan ditabok. Nah, cuman kalau dibantingin pintu, saya sering, jujur aja. Yang sama tetangga juga dibantingin pintu. Tapi dia sekarang udah pindah, bagus. Jadi saya nggak malu kan kalau ketemuan. Maksudnya dibanting pintu tuh diusir gitu? Jadi karena saya tuh zaman dulu ya, dari zaman agent sampai saya AM, karena saya tuh ibaratnya kalau udah prospek orang atau udah ngerekrut orang, saya harus hari itu juga on the spot gitu, kalau bisa gitu. Jadi jarang tuh saya balik 2-3 kali baru closing, itu jarang banget. Makanya saya bisa 4-5 jam di rumah orang sampai dibantingin pintu. Jadi misalnya saya ngomong nih suami istri kayak gitu. Pokoknya dulu moto saya pantang pulang lah sebelum teken. Kalau Belambir kan pantang pulang sebelum padam. Kalau saya pantang pulang sebelum teken pokoknya. Makanya dibantingin pintu mulu. Moto saya tuh Ya, lu kelamaan di rumah orang. Pokoknya saya kan mikir-mikir nih. Saya langsung, emang mikir-mikir apa lagi, Bu? Saya bilang, emang masih ada yang belum ngerti? Belum ngerti di mana? Mumpung saya sama istri masih di sini nih. Gitu kan. Pokoknya gini deh. Jadi karena kita kan selalu bilang ada free look kan, ada masa free look kan. Gini aja, Bu. Kita tuh ya, Terus, An. Halo. Iwan, kalau putus Ibu Wan. ajuin, saya bilang, hari ini disetujuin. Ya, sorry. Sekarang putus nggak? Dah. Nggak ada ya. Nah, saya bilang, kalau misalnya Sinyalnya jelek nih, merah. Atau itu ya, kalau misalnya video dimatiin lebih mendingan nggak, Jam? kalau misalnya Ibu mau batalin, kita coba ya. Video matiin apa ya? Coba matiin aja videomu dulu, Wan. Seru nggak ngeliat mukanya dia. Coba ya, mati video ya. Coba. Ya, bagus nggak? Coba. Ya, coba. Ya. Oke. Ya, jadi saya bilang, Bu, kalau misalnya Ibu ajuin sekarang, minimal tuh Ibu udah coveran, saya bilang gitu kan. Amit-amit ada apa-apa, Ibu tuh udah di cover, saya bilang. Tapi kalau nanti 14 hari Ibu mau batalin, duitnya kita balikin, Bu. Paling cuma dipotong uang polis 100.000. Saya ganti deh uangnya, saya gituin. Saya bilang itu, udah ajuin dulu aja, Bu. Dia diam lagi, gitu kan. Nah, kadang-kadang nih, kalau misalnya saya ngomong sama ibunya, kalau bapaknya udah capek, bapaknya masuk dulu tuh. Bapaknya masuk tuh ya. Nah, saya nggak pulang-pulang. Nggak pulang. 4 jam gitu kan. Akhirnya bapaknya dari dalam banting pintu. Kayak gitu. Nah, kalau dari kayak gitu, saya udah mulai udah mulai tenang-tenangan sama istri. Udah deh saya bilang gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi makanya, nah itu kalau misalnya mau canvassing memang harus kayak gitu. Kenapa? Karena kalau kita nggak langsung finalin hari itu juga, itu kedua ketiganya udah susah. Biasanya kayak gitu. Makanya hari itu juga kalau boleh saya potong ya, sebelum masuk ke situ boleh cerita dulu nggak kenapa sih milih canvassing waktu itu? karena ini yang tadi saya bilang sama leader saya, saya bilang saya bukan orang tipe marketing, nggak bisa ngomong gitu kan. Terus yang kedua, saya nggak punya relasi. Intinya kenapa saya bilang saya nggak punya relasi? Karena saya dari umur 19 tahun, istri saya 15 tahun, kita udah pacaran. Gitu. Jadi waktu sambil kuliah pun istri saya naik SMA 1 ya, itu saya udah pacarin. Gitu. Jadi jadi saya nggak punya teman, istri saya juga nggak punya teman. Gitu. Jadi kuliah berdua-duaan, ya kan, sekolah berdua-duaan, sambil kuliah saya sambil dagang mobil. Dulu dari main 1-2 mobil sampai banyak mobil gitu kan. Nah, itu berduaan terus tuh, nyari mobil berdua, jual juga berdua gitu kan. Jadi berdua terus sampai kita udah nggak bisa dagang mobil lagi, tetap usaha berdua. Nah, kecuali waktu istri saya kerja, udah nggak bisa berdua kan. Nah, akhirnya saya kenapa akhirnya mau join waktu itu di Prudential, karena yaitu saya diingetin berpikir saya masalah anak gitu, masalah anak kan cowok 2 gitu ya, maksudnya kita harus ada uang. Kalau nggak ada uang nanti kasihan anak kita gitu kan. Kasihannya kenapa? Yang pertama, kalau kita nggak bisa sekolahin dia yang tempat yang bagus, nanti ibaratnya gini loh, zaman saya aja cari uang udah nggak gampang, benar nggak? Nah, zamannya anak kita nanti pasti lebih susah lagi. Nah, menurut saya kalau misalnya anak saya nggak punya relasi, ya nggak sekolah di lingkungan yang bagus, relasinya nggak ada, nanti dia hari tuanya susah, makin susah gitu, makin berat daripada saya gitu kan. Nah, saya mikir tuh digituin. Terus udah gitu yang kedua, anak saya kan cowok ya, jadi kalau bisa kita, ya kalau anak saya banyak duit sih dia bayar sendiri ya, tapi kalau amit-amit nih dia nggak ada duit,
Kan mau nggak mau kita yang mesti biayain nanti kalau dia merit. Benar nggak? Nah, saya dihitung-hitungin tuh pakai rumus yang present value kan, future value kan. Nah, waktu dihitungin pakai future value, pokoknya hasilnya tuh saya nggak bisa kuliahin anak saya. Karena dengan keadaan saya yang sekarang waktu itu ya, benar-benar nggak bisa nabung gitu intinya, nggak bisa nabung. Ya kan? Padahal saya cuma dihitungin disuruh nabung sebulan 3 juta. Itu nggak sanggup gitu. Waktu itu ya tahun 2010. Nah, akhirnya 2000 terus dihitung terus sampai 2011. Akhirnya nggak ada pilihan, no choice gitu ya berarti ya. Nah, mau nggak mau lah saya jalanin. Nah, terus kan saya bilang sama leader saya, tapi saya nggak punya relasi loh. Saya tidak punya teman gitu. Waktu saya kerja pun di Denso, saya tuh di belakang meja, nggak pernah ketemu orang langsung. Satu ruangan saya cuma bertiga. Yang sebelah saya, yang di tengah-tengah, itu manajer saya. Nah, di sebelah ujung, itu sekretaris di manajer saya. Kita bertiga. Nah, kalau saya, ibaratnya tangan kanannya manajer saya membantu meja saya. Bisa dibilang tuh, saya itu dulu ngerjain semua pekerjaannya manajer saya. Manajer saya tuh enak banget. Waktu ada saya, dia tuh kerja tiap hari, kerjaannya cuma main BB doang waktu itu. Saya yang ngerjain kerjaan dia. Nggak punya relasi bisnis, Ko Irwan. Nggak ada sama sekali, nggak punya saya gitu. Jadi saya tuh cuma di belakang meja membantu manajer saya. Gitu. Jadi saya punya teman cuma manajer saya sama sekretaris udah itu doang. Ya kan? Nah, begitu juga istri saya. Dia kerja sama tantenya. Gitu kan? Namanya kerja sama tante sama saudara, dia kan kerja di tambang ya. Di batu bara kan. Pasti orang lain jaga jarak dong, karyawan dong, jaga jarak. Takutnya kan kalau dia terlalu dekat kan nanti kalau anak buahnya ngapa-ngapain kan takut dong pasti dong. Karena kan istri saya dipikir kan ini mata-mata bos nih. Itu kan makanya nggak ada temen. Intinya kayak gitu, nggak ada temen. Nah, makanya waktu saya disuruh jalanin Prudential, saya ragu sampai 2008 sampai 2011. Baru akhirnya nekat gitu. Dia bilang gini, kata leader saya ya, Wan, kita kan nanti kan kamu diajarin caranya bagaimana. Terus saya bilang, ya tapi saya nggak punya relasi, jual kemana gitu kan. Nanti diajarin, dia bilang, pokoknya diajarin. Yang penting kamu bukan soal bisa atau tidak. Yang penting kamu mau atau enggak merubah nasib keluarga kamu. Dia bilang, saya bilang, ya mau ya pasti mau lah. Siapa sih orang lain yang nggak mau berubah nasib? Betul nggak? Kalau ditanya, tapi bagaimana caranya? Saya bilang gitu. Ya caranya diajarin. Nanti caranya diajarin, kamu harus berani canvassing. Nah, teman-teman, nggak langsung saya jawab iya. Mikirnya banyak, mikirnya. Waduh, canvassing ya. Saya ketemu orang aja, saya udah deg-degan. Gitu kan. Jujur aja. Kalau disuruh telepon orang, gitu kan, disuruh masuk ke toko orang, jujur, itu main dorong-dorongan sama istri dulu awal-awal. Main dorong-dorongan. Udah, lu aja yang maju. Lu aja gitu. Jadi, jujur. Makanya teman-temannya, kalau punya spos sih, canvassing ya, puji Tuhan ya, bersyukur gitu ya. Tapi bukan berarti orang nggak punya spos juga nggak bisa canvassing. Nanti banyak caranya. Karena saya punya agent juga, ada beberapa agent saya, itu berhasil canvassing. Salah satunya, Yohanes. Dia kan juga canvassing juga kan. Saya ajarin cara canvassing. Akhirnya, dia berhasil juga dengan canvassing itu, dapat nasabah juga, gitu. Nah, akhirnya saya nekat karena leader saya, ya udah Irwan, nanti pokoknya kamu saya ajarin nih cara canvassing bagaimana. Yang penting kamu mau dulu. Ya udah deh kok, saya bilang, ya udah saya coba deh, gitu. Nah, tapi awal-awal kita nggak canvassing dulu, awal-awal. Nah, awal-awal istri saya kan punya bos, ya kan. Nah, kebetulan bosnya itu masih muda. Bosnya punya anak gitu. Punya anak gitu ya, anaknya itu masih muda, baru 30-an. Dia megang satu perusahaan juga. Nah, kebetulan anaknya bos ini baru punya anak 2 bulan. Ya udah, saya bilang sama istri saya, saya coba kita tawarin bos lu aja, anaknya bos lu. Saya bilang gitu kan. Nanti bilang aja gue agentnya. Padahal agentnya istri saya. Waktu itu, ya kan, yang jauhnya istri saya dulu kan. Bilang aja, saya agentnya. Ya udah, akhirnya istri saya nekat tuh. Walaupun ngomongnya tuh merah, dia bilang mukanya merah, istri saya takut deh, terus deg-degan. Itu wajar teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini nih ya, masih ada yang punya rasa takut kalau ketemu orang awal-awal ya, terus deg-degan, muka merah, itu wajar, itu normal. Justru kalau kita nih masih baru, terus udah gitu berani canvassing, nggak ada takut sama sekali, wah menurut saya tuh orang punya kelebihan, gitu. Bukan orang biasa, itu orang luar biasa menurut saya. Tapi kalau kayak
yang saya alami nih ya, termasuk agent-agent saya, kalau yang namanya canvassing, pasti awal-awal deg-degan. Bahkan sampai sekarang pun sebenarnya kalau saya disuruh canvassing, itu deg-degannya pasti masih ada walaupun dikit ya. Pasti ada dikit-dikit mah. Gitu. Nah, tapi kalau sekarang saya udah lebih pede. Kenapa? Yang pertama, kita sudah ngerasain loh. Maksudnya orang beli asuransi itu bukan buat kita, tapi buat dia gitu. Kan kita udah sering ngurusin klaim. Pada akhirnya dia yang akan terima kasih sama kita loh. Nah, kita udah sering ngerasain kayak gitu. Makanya kita pede banget. Gitu, Pak Ujang. Ko Irwan, waktu memulai canvassing, apa yang dipilih? Toko kah? Atau pasar? Atau apa? Field-nya? Ya, jadi ini gini, kan awalnya kita nggak canvassing dulu ya pertama ya. Pertama bosnya istri saya. Nah, closing kan 2 juta waktu itu. Closing 2 juta. Ya kan? Nah, setelah itu kita bingung kan, siapa lagi nih? Ya kan, siapa lagi? Nah, intinya sih gini. Saya kan ibaratnya bingung kan, agent baru ya. Bingung, ngomong juga masih gelagapan gitu kan di depan orang gitu kan. Nah, tapi karena saya bersyukur, saya puji Tuhannya, Prudential itu khususnya agensi kita ya, itu ngajarin kan, training gitu kan, training terus kan, Sabtu, Senin zaman dulu kan, itu saya nggak pernah bolong. Jadi setiap training itu saya pasti ikut. Bahkan saya bolos kerja loh. Setiap Senin, kan dulu ada ini ya, ada M3 ya, Senin pagi kan, itu saya pasti bolos. Nah, waktu itu Senin pagi training sampai jam 12. Terus training lagi sore, ingat ya Pak Ujang, jam 7. Ya. Ya, nah saya tuh nggak pernah bolong. Pokoknya saya pasti kalau Senin pagi saya izin masuk ke siang. Saya mulai masuk jam 1 siang kalau pas ada training. Ya. Nah, kalau Sabtu saya masuk sampai jam 2. Nah, Sabtu mah saya bolos terus udah, nggak pernah saya ini izin. Saya bolos Sabtu pasti. Sampai akhirnya saya dipanggil sama bos saya. Ya kan? Nah, karena sering training ya, saya jadi nanya cara canvassing bagaimana, ya kan? Nah, akhirnya mulailah saya canvassing. Dari mana saya canvassing? Waktu itu kan rumah saya daerah Kramat Jati ya. Nah, terus saya pasti mainnya daerah Kramat Jati dong. Ya. Nah, saya mulailah ke Tamini Square. Tahu nggak daerah Tamini Square? Oh, udah ada Tamini Square? Udah ada. Itu udah lama, Pak Ujang. Lama banget. Nah, jadi, saya bingung nih. Saya nggak ada niat canvassing sih sebenarnya. Cuman saking bingungnya, saya dulu punya prinsip sama istri saya gini. Pokoknya kalau sehari kita nggak cerita sama orang, minimal 1 atau 2, kita nggak boleh pulang. Jadi waktu itu saya sambil kerja nih, pagi-pagi pulang jam 6 pulang gitu kan. Nah, ketemuan tuh sama istri kira-kira jam 6:30. Ketemuan tuh saya tuh, ya. Nah, di kantornya istri saya. Saya jemput dia kan. Saya bilang, saya udah telepon-teleponan sama istri. Pokoknya kalau kita hari ini nggak dijanji, kita nggak pulang loh. Saya bilang, pokoknya nggak pulang aja. Minimal mesti cerita ke 1 orang. Setiap hari, nggak boleh nggak, saya bilang. Ya kan? Kan kita punya toko, tiap hari harus buka dong. Benar, katanya mau sukses. Kalau mau sukses ya harus komitmen. Gitu. Akhirnya saya sama istri benar-benar tiap hari. Nggak ada janji, saya nggak pulang. Benar-benar, istri saya ingat sampai sekarang ya nggak bakal lupa ya. Istri saya tuh sampai nangis-nangis loh. Beneran, karena apa? Pokoknya kalau nggak dijanji, nggak pulang. Gitu. Pokoknya kalau nggak prospek, 1 hari nggak usah pulang. Pokoknya jangan pulang dulu. Pokoknya saya bilang, sampai jam berapapun kita nggak pulang. Ini kayak gitu. Setiap hari tuh kayak gitu. Ya. Nah, pas nggak dapat janji nih, mau nggak mau kita kan nggak pulang kan. Kemana kita? Saya main pertama ke Tamini Square. Ya kan? Nah, sambil teman-teman ya, kita itu dulu benar-benar hidup kita tuh bergantung sama Tuhan lah. Jadi berdoa, saya berdoa terus. Setiap hari saya bilang sama istri, ini pulang dari kantor, kita berdoa. Kita nggak tahu mau kemana hari ini ya, saya bilang sama Tuhan. Tapi Tuhan tolong pertemukan saya sama orang yang baik, saya bilang. Mungkin karena, bukan karena mungkin ya, tapi karena itu doa ya. Karena doa. Jadi kita tuh sering banget tuh diketemuin orang-orang baik sama Tuhan. Makanya close, walaupun kita canvassing, ada aja loh yang closing. Mungkin minggu ini kita ya nggak ada yang closing nih. Tapi minggu depan ada gitu yang closing. Dan closingnya lumayan, kebayar gitu. Kebayar deh. Nanti saya kasih tahu. Maksudnya setiap penolakan, sebenarnya kita juga udah dibayar. Makanya saya semangat sejak tahu itu. Ya. Nah, saya setiap hari saya ke Tamini Square. Nah, siapa ya market saya? Jadi saya bebas. Jadi saya nggak pakai nih toko ini enggak. Saya keliling nih. Saya keliling ya sama istri berdua sambil dalam hati berdoa gitu ya. Keliling. Pokoknya kayak orang bego deh, keliling kayak orang ini
ngeliat toko, ngeliatin orangnya yang jaga toko gitu kan. Nah, yang muka-mukanya muka-muka baik, ya, yang kalau kita senyumin dia ikut senyum, dia balas senyum. Nah, saya datang langsung masuk tokonya. Jadi awalnya itu saya senyumin yang jaga toko tuh. Nah, kalau dia balas senyum, saya mampir. Gitu. Misalnya contoh, toko emas ya. Karena kebetulan di Tamini Square saya adalah sahabat toko emas, ya, ada 2. Terus di PGC toko handphone ada 2 juga, nggak banyak sih. Terus di Pasar Kramat Jati juga ada, Pasar Kramat Jati 2, ada juga di Pasar Induk. Gitu. Tapi closingnya lumayan-lumayan dan rata-rata bayar tahunan. Gitu, ya. Nah, itu saya caranya begitu, saya senyumin dulu, kalau dia bales, nah baru saya ini masuk ke toko aja gitu. Gitu Pak Ujang. Nah, setelah masuk, apa yang dilakukan? Nah, biasa belaga lihat-lihat dulu. Jadi Belaga mau jadi pembeli, belanja gitu ya? Belaga mau jadi pembeli. Nah, tapi ya karena emas, saya nggak takut. Saya kadang-kadang beli walaupun cuma setengah gram. Karena kan saya pikir gini loh, kita kan kalau mau prospek pun kan diajarin dulu ya. Itu kan harus nenteng kan, bawa makanan kan. Betul nggak? Nah, saya ikutin pokoknya. Jadi apa yang dikatakan leader, saya ikutin 100%. Jadi nggak ada tuh saya lebih-lebihin, saya kurang-kurangin. Pokoknya ngikutin deh. Jadi saya dulu punya prinsip, saya bodoh-bodoh ikut aja deh. Ikut apa yang dia ajarin. Karena kan yang ngajak saya kan udah sukses. Gitu kan. Jadi saya cuma ngikutin dia doang. Nah, dia bilang kalau kita mau prospek dulu, jangan pelit. Dia bilang, bawalah nenteng gitu. Walaupun ya harus sesuai kantong gitu ya. Nggak perlu mahal. Kadang-kadang saya cuma bawa kerupuk kok, kerupuk Bangka. Yang cuma 10.000 sekantong. Dulu kan sekantong 10.000 gede tuh. Ya kan zaman tahun 2010-2011 gitu kan. Nah, saya tuh lihat emas cuma setengah gram, kadang-kadang saya beli. Kalau orangnya, nah kan saya pertama belaga-belaga lihat emas dulu kan. Ini pokoknya kita sengaja tuh cari yang paling kecil, gitu kan. Jadi saya udah bilang sama istri saya, pokoknya nggak usah yang lu demen, yang pokoknya murah aja, yang paling kecil, gitu kan. Nah akhirnya istri saya belaga nunjuk-nunjuk gitu. Nah terus sambil naik nunjuk-nunjuk gitu. Nah, terus saya belaga ngobrol. Misalnya dia jaga berdua nih suami istri gitu kan. Nah, istri saya ngobrol sama enciknya, saya nyapa suaminya. Saya bilang, gini, kok hebat ya Koko gitu, maksudnya masih muda, udah punya toko emas, luar biasa ya Koko ya. Wah, mesti banyak belajar nih sama Koko, saya bilang sama Cici gitu kan. Saya bilang, nah istri saya sambil ngeliat emas tuh. Nah, saya ngobrol gitu kan. Nah, terus udah gitu, dia bilang, enggak lah kok, biasa aja, dia bilang gitu kan. Nah, saya tanya dong, udah berapa lama kok jualan emas begini? Nah, itu kombinasi lah ya, ada yang udah bilang belum 10 tahun, ya kan, ada yang udah jalan 10 tahun, tergantung usia dia gitu kan. Nah, terus saya bilang, wah boleh nih kok, belajar-belajar saya, mau ya saya bilang gitu kan. Terus tanya, anaknya udah berapa kok? Kayak gitu kan. Dia bilang, ya ada yang bilang 2, ada yang bilang 1, macam-macam lah gitu kan. Nah, terus kan istri saya nih kadang-kadang beli, kadang-kadang enggak ya, cuma nenek doang. Kalau dia baik banget, kita beli. Dia baik banget, dia ramah banget ya, kita pasti beli. Walaupun cuma setengah gram. Gitu kan. Kan saya pikir emas tuh bisa dijual lagi. Benar. Jadi kita ya hitung-hitung investasi lah gitu kan. Emas bisa dijual lagi, dan emas kan kalau kita simpan juga lama-lama naik kan. Kalau setengah gram paling ongkos bikinnya berapa sih? Murah banget kan. Benar nggak? Saya pikir ya sama-sama kayak kita prospek orang kenal lah, kita bawa nenteng gitu kan. Nah, akhirnya terus begitu ngobrol-ngobrol, nah saya langsung masuk nih. Dia kan ngobrol udah enak nih, kita udah ibaratnya kita udah ice breaking nih sama dia. Udah ice breaking, udah fact finding, ngobrol-ngobrol anaknya sekolah di mana. Ya kan, usia berapa anaknya, ya kan. Nah, dia udah buka semua, ya kan. Nah, baru terus saya tanya tinggalnya di mana, sekolahnya di mana. Nah, saya selalu bilang, wah, kok misalnya contoh, dia kan pasti karena saya prospek dekat-dekat rumah saya, nah, pasti yang dia sebut, saya pasti tahu daerahnya kan, rumah dia di mana. Nah, saya langsung ngomong gini, refleks, oh, saya sering tuh kok main ke daerah situ, sering banget. Padahal saya nggak pernah ke situ. Jadi, cuman ibaratnya supaya saya dikasih waktu nanti bisa main ke tempat dia, gitu kan. Nah, nanti pas kalau misalnya kebetulan saya main ke tempat Koko, saya mampir boleh ya kok. Nah, pasti dia bilang, karena kita ngomongnya udah enak banget ya, dia bilang, ya udah main aja. Gitu kan. Nah, kira-kira udah kayak gitu ya. Nah, saya mulai tuh, oh ya kok, ini kebetulan nih kok. Karena saya lihat Koko tuh sama Cici, kayaknya ini ya, maksudnya sayang banget sama keluarga. Saya bilang gitu kan. Nah, kebetulan kok, saya ada survei nih kok. Zaman dulu kan pakai market survei kan. Zaman dulu ya. Nah,
kebetulan nih kok saya ada survei. Nah, surveinya itu khusus untuk keluarga yang ini nih kok, keluarga yang apa sih, harmonis lah kayak kok sama Cici. Saya bilang, boleh ya kok sekalian saya ini survei sebentar kok paling cuma 20 menit. Saya bilang gitu kan. Oh, terus karena dia udah nyaman sama kita ngobrolnya kan, kita dulu caranya kan kita banyak muji ya. Banyak muji-muji dia gitu kan. Nah, karena saya puji-puji terus, dia kan jadi baik banget tuh sama saya tuh. Nah, akhirnya saya minta waktu sama dia survei, dia mau. Dia mau. Nah, begitu udah di survei, intinya langsung closing, terakhir closing selalu. Sorry, interrupt dulu. Tadi kan bilang, rumahnya di situ, misalnya Keramat Jati ya. Saya tahu tuh, saya sering ke situ kan. Nah, terus nanti boleh ya kok main ya? Ya main aja. Nah, ngomong yang tadi, ini kan saya ada sekalian mau survei, itu di saat itu atau udah di rumahnya? Enggak, di situ juga. Oh, di situ juga. Nah, Berarti jadi prospek di situ dong? kenapa? Berarti langsung prospek on the spot di situ? Langsung. Oke. Langsung. Jadi saya tuh kebanyakan on the spot, kebanyakan. Jadi jarang saya, ada itu ya, ada 2-3 kali. Ada yang sampai 7 kali saya datangin nggak closing, itu ada juga. Gitu kan, sampai 7 kali loh. Dia apa sih namanya, orang kaya lah, toko spare part tuh di Pasar Baru Pecenongan. Nah, saya canvassing ke situ ya, toko spare part. Nah, itu waktu saya sekalian beli spare part mobil saya waktu itu kan, waktu jalanin Pruden itu kan saya udah bisa beli mobil kan, 7 bulan Honda Jazz kan. Nah, waktu saya mau beli spare part sekalian saya prospek sekalian. Nah, karena saya udah beli spare part sama dia jadi bayar sama saya tuh, ya kan? Dia jadi bayar sama saya. Nah, dia minta dibikin proposal. Sampai 7 kali balik saya ke situ. Sampai ke rumahnya juga 2 kali. Jadi dia di toko 5 kali, di rumah 2 kali. Nggak closing juga akhirnya. Sampai sekarang nggak closing. Nah, itu maksudnya, dan setiap kali datang saya waktu itu ya, karena kita waktu itu kan income udah lumayan di Pruden ya. Saya setiap kali datang itu selalu bawa martabak Pecenongan loh. Nah, zaman dulu martabak Pecenongan lumayan mahal, 60 ribuan waktu itu. Nah, saya jujur ya, namanya manusia ya, kesel nggak? Ya pasti kesel, namanya manusia gitu kan, kayak di PHP-in doang. Jadi setiap kali datang, saya jelasin produk yang dia mau gitu kan. Jadi dulu kan ada premi berkala sekian, saver sekian kan. Nah, sampai terakhir saya bikinin dia mau investasinya bagus juga. Terakhir saya bikinin savernya 90%, proteksinya cuma 10%. Itu pun dia bilang, ada yang lebih bagus saya nggak? Gila nggak? Gitu. Jadi sampai kayak gitu loh. Maksudnya ya itu, maksudnya kalau kita nggak kuat, mungkin udah nggak ada di sini gitu kan. Nah, sekali lagi, kenapa saya tetap bertahan dan tetap mau jalanin canvassing? Karena ya itu, saya pikir gini loh, kan kita bisnis nggak pakai modal, benar nggak? Modal kita apa sih? Cuman kerja keras doang loh, kerja keras sama kemauan. Sesial-sialnya kita itu cuma digituin orang doang. Nah, beda sama saya waktu usaha dagang, ya kan, pernah jualan spare part juga saya. Itu kita utangin orang, itu nagih, kita dimaki-maki. Kayak orang ketakutan lo, kayak gue baru langganan sama lu, kayak baru kemarin aja. Jadi galakannya utang gitu. Kita kan kita juga mesti bayar utang kan, gitu. Jadi saya tuh stres loh kalau dagang itu. Stresnya apa? Saya mesti bayar utang, saya digalakin sama yang saya ambil barang. Kalau saya nggak bayar, saya nggak dikasih barang. Gitu kan. Tapi kalau saya sama customer saya mau nagih, saya juga digalakin. Gitu. Jadi aneh gitu. Saya stres banget kan. Saya ngasih utang, saya digalakin mau nagih. Gitu kan. Segilan saya nggak bayar utang, saya digalakin juga. Nggak mau dikasih barang lagi. Nggak jualan gitu kan. Karena kita kan modalnya juga nggak gede gitu waktu itu kan. Wah, itu stres banget. Tapi kalau di Pruden, saya berpikir, saya cuma digituin orang doang. Ya saya tinggal cari yang lain. Gitu kan, bodoh kan, menurut saya ini bodoh banget kalau kita menyerah gitu cuman karena digituin orang. Menurut saya sih itu ya sorry banget ya, mau bisnis di mana aja itu nggak bakal sukses tuh orang kalau cuma digituin aja udah nyerah gitu. Baru di PHP-in orang, baru ditolak orang udah nyerah. Menurut saya dia mau bisnis apapun atau mau kerja dimanapun dia nggak akan bisa gede gitu, nggak akan bisa sukses besar. Karena menurut saya apa sih artinya penolakan? Nggak ada artinya loh menurut saya, benar nggak? Dibandingin reward yang kita terima dari Prudential, kalau menurut saya nggak sebanding gitu. Ibaratnya gini loh, misalnya saya ditawarin nih, rumah di Menteng, rumah pejabat nih di Menteng, 1 M, ya, misalnya saya ditawarin nih,
rumah di Menteng cuma 1 M. Tapi saya nggak megang duit. Ya kan? Ibaratnya nih ngomong kasarnya nih, saya utang orang sono mari pun saya berani gitu. Bener nggak? Saya nggak pegang duit nih. Di Menteng kan tahu ya, rumah kan pasti udah di atas 50 miliar semua. Daerah Menteng. Ya kan? Ini contoh saya ditawarin cuma 1 M. Bayarnya pakai apa? Saya nggak punya duit. Misalnya contoh saya nggak punya duit. Saya pasti nekat. Gitu. Maksudnya, saya pasti akan cari tuh 1 M dari mana. Nah, sama. Prudensial itu seperti itu. Saya berpikirnya, Prudensial nanti akan merubah hidup saya dan hidup keluarga saya. Tapi bayarnya cuma ditolak. Gitu loh. Bayarnya cuma di PHP-in orang. Nah, itu yang bikin saya tuh nggak nyerah gitu. Gitu, Pak Ujang. Oke. Gitu. Oke, lanjut lagi tadi yang di Tamini dan sebagainya, udah berarti kan on the spot langsung hajar di situ ya, market survey. Setelah itu langsung trial closing. Ya. Oh, nah, bisa berbagi cerita nggak responnya bagaimana supaya teman-teman bisa tahu kalau yang A bagaimana, kalau yang B bagaimana gitu? Ya, kan kemarin saya bilang ya, kalau canvassing itu mungkin 10:1. 10:1. Apalagi dulu kan saya agent masih baru kan, waktu itu kan. Nah, jadi gini, saya pernah, ini saya cerita ya, maksudnya real aja ya, maksudnya saya nggak cerita yang enak-enak closing gitu ya. Yang pahitnya saya juga cerita ya. Ya, saya pernah nih di pasar induk Cipinang, beras. Tahu ya, Pak Ujang ya? Pasar induk beras Cipinang itu kan nggak ada orang susah, itu orang kaya semua. Ya kan? Nah, waktu itu saking kita nggak ada prospekan, kita bingung ya sama istri kan, bingung nih. Kemana ya saya? Ke pasar induk yuk Cipinang yuk, itu kan gudangnya duit. Saya tahunya cuma gudang duit itu. Ya kan? Nah, itu kita nekat ke situ sama istri berdua. Ya kan? Nah, saya prospek ke toko yang pertama, itu tuh dia welcome. Dia baik banget, tapi nggak langsung closing. Sampai sekarang juga nggak closing. Intinya kayak gitu kan. Tapi dia welcome, dia baik banget sama kita itu. Kita dikasih minum, teh botol, gitu kan. Terus dibeliin jajanan sama dia gitu kan. Nah, karena dulu gini loh, kita tuh kalau canvassing ya, kita nih berdua, saya sama istri tuh kalau canvassing, dia udah terima kita masuk, diajak ngobrol, dia mau aja. Kita tuh kayaknya udah senang banget loh, udah happy banget. Ya, kalau canvassing gitu kan. Nah, saking happy-nya kita ngomong berjam-jam dia ladenin, kita langsung masuk ke sebelah. Kan udah closing kan. Langsung kita ke sebelahnya, toko sebelah. Nah, begitu mas toko sebelah, saya langsung diusir, didamprat. Nah, itu saya langsung panas dingin tuh sama istri, panas dingin. Jadi ternyata tuh dia lagi ngamuk-ngamuk sama anak buahnya. Gitu. Karena waktu itu kan saya benar-benar pakai baju rapi banget kan. Pakai kemeja tangan panjang. Jadi canvassing itu mesti benar-benar orang itu harus trust sama kita kan, canvassing kan. Makanya penampilan juga sangat harus siap penampilan. Rambut mesti pakai minyak rambut kalau mau canvassing ya. Terus badan juga mesti pakai minyak wangi, bukan minyak nyonyong. Jadi wanginya enak gitu kan, jangan terlalu nyengat juga gitu kan. Itu mesti banget harus gitu. Terus itu perhatiin banget ya, pokoknya kayak kalau ada kumis cukur. Ya, ada brewok cukur gitu. Kalau habis makan jengkol, pete, makan permen yang pedes, fisherman. Itu mesti siap banget, teman-teman. Itu serius banget, itu nggak main-main ya. Kelihatannya lucu gitu kan, kelihatannya lucu. Misalnya kan ada juga orang bulu hidung keluar-keluar, itu dipangkas dulu. Itu geli, itu orang niatnya gitu. Waktu itu saya udah rapi aja, saya didamprat sama istri waktu suruh keluar, gila. Mau ngapain kamu? Gitu. Keluar sana. Nggak ada sini, nggak minta terima sumbangan gitu, gila nggak? Padahal siapa mau minta sumbangan? Saya bilang, jadi langsung tuh saya sama istri panas dingin. Langsung pulang hari itu. Langsung pulang, nggak akan passing lagi. Serius. Kita itu manusia. Jadi wajar kalau kita digituin orang, kita langsung ngedown, lemes. Wajar, teman-teman. Makanya kan tadi saya bilang, kalau emang mau siap canvassing, itu mental tuh mesti kuat banget. Gitu. Jadi, akhirnya dari 10 orang tuh, 1 orang closing. Dari 10 orang, 1 orang closing. Caranya bagaimana sih? Sebenarnya caranya dulu pakai market survey saya. Jadi, kalau dulu enaknya ya, dulu sama sekarang caranya beda nih, kalau saya bilang canvassing. Ini saya cerita dulu ya. Kalau zaman dulu, kita tuh intinya apa? Kayak contoh nih, kalau misalnya dia buka warung nih, kelontongan gitu kan. Kayak di Pasar Kramat Jati kan saya tawarin kan kelontongan kan, toko kelontongan kan. Nah, saya gampang, belaga minum teh botol, beli aqua, kayak gitu. Dengan cara begitu, saya awalnya ngobrol. Bu, udah lama Bu dagang di sini? Misalnya gitu kan, dagang kelontongan misalnya. Oh udah, Pak, dia bilang gitu kan. Oh hebat ya Ibu. Pokoknya puji aja. Puji kan gratis, muji orang. Gitu kan. Puji aja, saya bilang, hebat ya Ibu punya toko di sini. Luar biasa ya Ibu ya. Saya aja kepengen loh Bu, usaha sendiri kayak Ibu. Jadi puji aja dia.
Gitu. Kalau sekarang kan saya masih kerja, Bu. Jadi alasannya kerja aja kita. Kita kerja di lembaga keuangan Inggris. Kalau dulu kan masih bilang takut ya. Ngomong prudensial dulu takut ya. Dulu bilangnya kita kerja di lembaga keuangan Inggris. Kayak gitu. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol tentang keluarganya dia. Jadi jangan ceritain keluarga kita. Tanya-tanya terus tentang keluarganya dia. Caranya. Nah, sambil kita tanya, sambil kita puji dia. Gitu. Nah, begitu dia udah nyaman sama kita, ngobrol, kan kalau dia udah kita puji-puji, dia udah nyaman, dia akan ngomong sendiri tuh. Dia akan ngomong kelebihan-kelebihan keluarganya dia. Gitu kan. Nah, kita puji terus. Nah, begitu kita udah puji terus, nah baru kita masuk. Intinya jangan lebih dari 15 menit sih kalau bisa, ice breaking-nya. Masuknya itu bisa di-share nggak supaya teman-teman bisa mempraktekannya? Ya, kalau dulu masuknya gini, oh ya Bu, kebetulan nih Bu, kebetulan. Selalu passwordnya kebetulan, zaman dulu ya. Nah, kebetulan nih Bu, saya ada survei kantor Bu, daerah sini. Gitu kan, misalnya saya di Kramat Jati nih, Pasar Kramat Jati. Kebetulan Bu, saya ada tugas survei dari kantor, ada survei daerah Kramat Jati Bu, daerah sini Bu. Nah, boleh minta waktunya ya Bu, sekitar 20 menit kok, nggak lama. Gitu. Nah, pasti kan Ibu nanya, survei apa ya Pak ya? Ini Bu, tentang keluar. Jadi tergantung pembicaraan kita. Kalau dia ngomongin tentang keluarganya dia, ya. Nah, saya bilang, oh iya Bu, surveinya tentang ini Bu, keluarga harmonis kayak Ibu. Gitu. Atau misalnya dia demen ngomongin soal investasi, dia punya aset banyak segala macam investasi. Nah, saya ngomongin, oh ya Bu, kita kebetulan ada survei mengenai perencanaan keuangan buat masa depan kita Bu. Boleh ya Bu, saya minta waktunya 20 menit sampai 30 menit. Jadi tergantung pembicaraan kita tuh, Pak Ujang. Tergantung pembicaraan saya sama ibu itu atau sama bapak itu. Nah, kita selalu surveinya bilang kalau nggak perencanaan keuangan buat masa depan keluarga kita, atau kita mau survei tentang keluarga-keluarga yang harmonis kayak ibu nih, Bu. Boleh ya, Bu, minta waktunya ya. Kayak gitu. Atau mengenai tentang kesehatan. Karena kan sekarang itu kan banyak nih, Bu, orang sakitnya aneh-aneh. Ya kan? Nah, saya boleh ya Bu minta waktu Ibu untuk minta pendapat Ibu. Nah, itu zaman dulu, Pak. Nah, tapi kalau zaman sekarang menurut saya tuh udah nggak kena sih zaman kayak sekarang. Pakai apa? Koiron ngajarin agentnya. Nah, jadi gini, kalau sekarang ya, saya tuh sebenarnya lebih utamain ya, gini. Kalau agent baru itu kan dia kan ibaratnya gini loh, agent baru itu bisa semangat kalau dia udah ngerasain duitnya. Benar nggak, Pak Ujang? Ya, kalau dia belum ngerasain duitnya, ditolak orang mulu, pasti dia ngedon. Pasti. Akhirnya apa? Dia nggak mau training. Ya kan? Jadi, saya usahain agent itu masuk sistem. Masuk sistem itu dengan cara dia harus mau training. Nah, gimana caranya? Caranya dia harus closing dulu, ngerasain duitnya, ngerasain komisi. Gitu kan? Nah, kalau dia udah ngerasain komisinya, kita tetap terus tuh, maintain dia sampai 3 bulan. Nah, kalau sampai 3 bulan dia udah ngerasain komisi, tapi dia masih maju mundur, prospeknya gitu kan. Nah, biasanya saya kesampingin dulu tuh Pak Ujang. Saya akan fokus ke yang serius banget. Yang serius banget mau naik AAD. Terus kayak tahun ini nih. Mungkin for your information, ini kebanyakan kan venture nih. Jadi emang udah serius banget, mau nggak mau nih, Pak Irwan. Ya. Kalau nggak ditekan keluar dari rumah. Ya. Nah, karena mau serius banget, kalau saran saya, sebenarnya sih canvassing itu pilihan terakhir. Canvassing sebenarnya ya Pak Ujang ya. Sebenarnya. Tapi kalau emang nggak ada pilihan, no choice gitu kan ibaratnya. Mau nggak mau canvassing. Ya kan? Nah, cuman kalau saran saya, kalau dia punya keluarga, nomor 1 keluarga dulu, keluarga inti. Orang tua, kakak, adik, paman, bibi, semua ada ya keluarga inti gitu ya. Tapi kalau keluarga inti nggak ada atau udah habis, ya kan? Nah, baru masuk ke teman relasi. Relasi udah nggak ada, bisnis ya. Baru masuk ke canvassing. Nah, cara canvassing menurut saya yang paling efektif ya zaman sekarang ya. Nah, itu canvassing ke rumah sakit. Tapi kan sekarang lagi ada COVID nih, takut kan? Ya, jangan ke rumah sakit dulu deh. Kalau zaman waktu itu sebelum corona, saya ajarin agent saya tuh ke rumah sakit. Canvassingnya sebelum corona ya. Nah, kalau sekarang saya mau sharing itu nggak canvassing ke rumah sakit bagaimana caranya? Boleh. Sebelum masuk yang lain dulu. Itu di bagian apanya, Ko Irwan? Di bagian ininya ya? Kamar kelas 2 atau kelas 3. Oh, langsung datangin orangnya di situ ya? Di dalam kamar ya? Jadi caranya gini, kan kalau bisa nih, kita sebagai agent punya kartu black card. Kalau bisa, ya kan saya selalu bilang agent saya, kamu tuh harus minimal kalau bisa punya kartu.
kartu PPH, ya kan? Nah, kalau dia nggak punya sama sekali, kadang-kadang saya pinjemin, saya kan punya kartu 2 kan? Saya punya kartu 2 nih. Kan saya bikin hilang kan, saya bikin lagi, dikasih tuh kartu saya. Nah, kadang saya pinjemin kartu saya kalau dia bukan passing. Nah, dulu ya saya bilang gini, kamu tuh masuk ke rumah sakit. Saya bilang masuk ke rumah sakit, yaitu kelas 2 atau kelas 3. Gitu kan. Nah, kalau bisa kamu masuk yang pas lagi ini, banyak pengunjung. Gitu. Banyak pengunjung. Nah, tapi mesti bajunya rapi. Kemeja, tangan panjang. Nah, kamu masuk tuh. Yoyo juga ngikutin tuh, praktekin yang saya ajarin. Dia ada closing juga tuh si Yoyo. Nah, kamu lihat, misalnya contoh kelas 3. Kelas 3 itu kan ramai kan, kamarnya bisa berenam kan. Benar? Nah, kita masuk ya. Nah, terus nengok ke kiri ke kanan. Nah, kamu langsung masuk ke orang yang ada keluarganya, kalau bisa, atau ada temannya. Nah, kalau saya tuh selalu bilang gini, selamat malam Pak, misalnya kita jam 7 malam nih, udah mau jam besok, udah mau habis ya. Malam Pak, jam 7 kurang seperempat ya, atau setengah 7 ya. Malam Pak, Bu, perkenalkan saya Irwan dari Prudential. Saya bagian klaim Bu, Pak. Nah, langsung kasih unjuk kartu tuh, kartu Prudential. Nah, kalau teman-teman nggak punya kartu, kalau bisa punya kartu nama minimal, kartu nama. Gitu kan. Nah, saya tunjukin tuh kartu nama saya tuh, atau kartu saya. Waktu zaman dulu saya pakai kartu yang gambar kerang. Saya kan udah punya polis zaman dulu kan, gambar kerang kan. Nah, Bu, perkenalkan saya Irwan dari Prudential bagian klaim. Gitu. Nah, kalau boleh tahu Bu, waktu Ibu masuk rumah sakit sini, Ibu pakai kartu Prudential atau bayar dulu Bu? Gitu kan. Nah, kebanyakan orang kan bayar sendiri kan. Kalau saya bayar sendiri, gitu kan. Oh ya. Oh, jadi Ibu nggak punya kartu ini ya Bu? Gitu kan. Nah, terus bilang, iya saya bayar sendiri. Waduh, sayang banget ya Bu ya. Padahal Ibu kalau misalnya punya kartu ini, Ibu nggak perlu bayar. Sakit apapun Ibu nggak perlu bayar dulu. Jadi dia jamin. Gitu. Bu, boleh nggak saya minta nomor handphone Ibu? Nanti semoga saya doain ya Bu, 2 hari atau 3 hari dari sekarang Ibu udah pulang, udah sehat. Amin ya Bu. Saya bilang gitu kan. Boleh ya Bu, saya minta nomor handphone Ibu, supaya nanti 2-3 hari kemudian, saya jelasin kartu yang saya mau sharing ke Ibu. Jadi saya ditugaskan kantor, itu cuma sharing doang Bu. Cuma sharing. Saya nggak jualan sama sekali. Nah, nanti boleh ya Bu, 2-3 hari kemudian, saya ketemu sama Ibu, saya cuma sharing Bu. Nah, nanti Ibu beli atau nggak beli itu nggak apa-apa. Yang penting asal Ibu tahu informasinya. Boleh ya Bu? Pokoknya saya janji saya nggak akan jualan sama Ibu. Saya cuma mau sharing. Nggak apa-apa ya Bu, saya minta nomor handphone Ibu. Nah, langsung tuh sebutin nomor handphone Ibu 08 berapa Bu? Gitu. Nah, itu biasa dikasih sama dia. Nah, begitu dikasih, langsung miss call. Langsung miss call supaya nomornya bener. Gitu, jangan dikasih udah pulang. Nah, kalau saya tes. Bu, itu nomor handphone saya ya Bu. Ibu tolong save nama saya Irwan dari Prudential Pusat. Udah gitu aja. Bagian klaim. Nah, biasanya itu dikasih tuh. Nah, 3 hari kemudian, saya pasti telepon. Gitu, saya pasti telepon. Jadi caranya begitu. Nah, begitu telepon, tetap zaman dulu kan pakai market survei kan. Nah, begitu sampai ke rumah Ibu, ngobrol-ngobrol sebentar, sekitar 10 menit, langsung masuk market survei. Caranya begitu. Itu canvassing di rumah sakit. Kalau canvassing Wan, kamu nggak di ini, Wan, waktu kamu masuk rumah sakit nggak dicegat sama si susternya? Pernah dicegat sekali sama security, pernah saya. Nah, begitu dicegat sama security, saya cuma ditanya, Bapak dari mana? Gitu. Nah, saya langsung bilang, saya tuh dari Prudential, Pak. Saya lagi ngurusin klaim nasabah saya. Gitu. Udah, langsung boleh masuk ya? Bahkan si Yoyo juga digituin, kena juga di USADA. Kan ditangkap juga sama satpam kan. Bapak dari mana? Nah, karena jawabannya saya udah kasih tahu, kalau ditanya satpam bilang aja, saya lagi urus klaim nasabah saya dari Prudential, Pak. Oh ya udah, gitu. Oke. Gitu. Jadi pilihnya yang kelas 2, kelas 3 ya, Wan ya? Dia rame. Kalau kelas 2 kan bisa bertiga, berempat. Jadi kita ada kesempatan bisa perfect banyak tuh. Dari kamar yang ke-1, ke-2, ke-3 bisa pindah-pindah. Dan nggak usah ketok kamar ya. Kalau yang di itu kan harus ketok kamar kamu kan. Kalau yang kelas 1 gitu kan. Dibuka kan hordengnya kan. Kalau dia hordeng dibuka kan. Nah itu kita masuk. Gitu. Kalau dia bilang, oh iya saya pakai Prudential juga, apa ininya? Nah, langsung. Ada kan yang ada pakai Prudential juga, ada kan. Oh bagus dong Pak. Berarti tadi Bapak waktu masuk, Bapak nggak bayar dulu dong Pak. Nggak perlu DP dong. Oh iya, saya langsung masuk gitu kan. Nah, ngomong-ngomong udah ada agentnya belum Pak? Kalau misalnya belum ada agentnya,
nggak apa-apa Pak, saya bantu. Saya dari pusat bagian klaim Pak. Jadi kalau misalnya dia sudah ada agentnya, ya udah saya mundur. Tapi kalau kebanyakan kan belum pada punya, nggak ada agentnya kan kebanyakan kan. Kan zaman apalagi waktu itu kan nasabah tuh kebanyak banget tuh servis sendiri gitu. Ibaratnya gitu kan, agentnya udah nggak tahu kemana, susah dihubungin. Nah, tapi saya juga bilang, Bu, pokoknya kalau misalnya nanti agent Ibu susah dihubungin, ya, saya siap. Saya bilang, kalau buat Ibu sama Bapak, handphone saya nih 24 jam nih, Bu. Gitu. Nah, saya juga bilang nih, saran saya, Bu, kan gini, Bu, Prudential itu kan sebenarnya ada beberapa produk unggulan. Nah, kalau bisa, Bu, kalau boleh ya, Bu, bukan kalau bisa, kalau boleh, saya boleh ya, Bu, nanti ke tempat Ibu 2-3 hari dari sekarang, semoga Ibu udah sembuh atau Bapak udah sembuh. Saya boleh ya mampir tempat Ibu buat sharingin produk-produk yang unggulan kita selain kartu kesehatan. Boleh ya, Bu? Nah, karena gini, Bu, saran saya, Ibu kalau punya service agent, kalau bisa lebih dari satu. Kenapa? Kalau yang satu berhalangan tuh Ibu nggak pusing. Yang penting sesama Prudential, Bu, kita bisa bantu. Saya bilang, saya bisa bantu nih, walaupun Ibu bukan buka sama saya nih, kesehatannya. Tapi Ibu ada beli sama saya produk yang unggulan yang lain, saya bilang. Nah, saya bisa bantu kesehatan Ibu, kalau ada apa-apa, Bu. Gitu. Jadi, boleh ya, Bu, nanti 3 hari dari sekarang, saya kontak Ibu, saya main tempat Ibu ya, Bu, semoga Ibu udah sembuh. Saya bantu doa ya, Bu, gitu. Udah kayak gitu aja. Pasti bilang, oh ya udah boleh Pak, boleh. Nah, langsung minta nomor handphone, langsung miss call. Nah, begitu miss call, langsung suruh dia save. Nah, terus terakhir ya itu kata kunci ini harus ngomong. Kalau nggak ngomong, percaya sama saya deh. Yang kedua susah banget temunya. Jadi kata kuncinya harus ngomong, Bu, saya cuman mau sharing nanti Bu di rumah Ibu. Saya tidak jualan sama sekali. Gitu. Jadi kalau misalnya Ibu berminat, Ibu boleh beli. Tapi kalau Ibu nggak berminat, Ibu nggak usah beli apa-apa, Bu. Saya cuma ditugasin sharing kok. Gitu. Tapi nanti begitu di rumah orangnya, beda. Saya push orangnya beda gitu. Supaya diterima dulu nih. Ya kan? Supaya dia mau kita datangin dulu gitu. Kalau ditanya Pak Irwan agen ya, gitu jawabnya apa? Gitu. Kenapa? Kalau ditanya sama pasien, Pak Irwan agen ya? Agen Prudential ya? Iya, saya bukan agen doang, Bu, tapi saya bagian urus klaim juga. Gitu. Jadi saya bukan cuman kan gini tadi saya bilang, Bu, saya tuh sebenarnya kalau ke tempat nasabah, saya bilang, saya itu ini tidak fokus jualan, Bu. Tapi tugas saya adalah menjelaskan nasabah loh. Karena banyak banget orang, Bu, beli asuransi, dia tidak sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Jadi tugas saya dikirim kantor pusat, saya dikirim dari kantor pusat untuk menjelaskan loh, bahwa nasabah itu ambil polis itu berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan karena nggak enak sama agennya. Karena banyak banget, Bu, orang Prudential, Ibu, nasabah Prudential, begitu punya polis, begitu pas mau klaim, dia marah-marah. Nah, otomatis kan Prudential namanya jelek dong, Bu, kalau kayak gitu dong. Benar nggak? Nah, makanya Prudential Pusat itu nugasin saya buat menjelaskan ke semua nasabah Prudential. Itu kalau yang udah punya Pruden. Gitu. Nah, makanya saya fokusnya nggak jualan, Bu. Fokus saya hanya menjelaskan. Gitu. Tapi nanti begitu di rumah orangnya, saya jualan. Itu kan cuma supaya dia terima nanti ke rumah dia. Beda begitu ke rumah dia, saya pasti bawa makanan, nyogok dulu, nyogok. Nah, orang Indonesia kan gitu, kalau dia dibawain makanan nggak enak nolak. Kayak gitu. Iya. Kalau misalnya dia dirawat pakai kartu lain, misalnya Allianz, gimana jawabnya? Nah, udah dibayarin saya sama Allianz. Oh, udah dibayar ya? Oh, ya bagus, Bu. Yang penting Ibu di cover. Bilang gitu kan. Nah, Bu, Ibu kalau Ibu udah pernah tahu belum, Bu, produk Prudential? Misalnya gitu kan. Misalnya dia bilang, ya sama lah, asuransi mah semua sama. Misalnya dia bilang gitu kan. Rata-rata sama. Iya, benar sih, Bu. Pokoknya intinya semua nasabah kita itu kita tidak boleh debatin ya. Jadi apapun yang pendapat nasabah, kita selalu, kalau saya tuh selalu bilang, iya benar, Bu, benar banget. Emang semua asuransi cara kerjanya sama. Cara kerjanya saya bilang. Nah, tapi maaf ya, Bu, kalau produknya itu ada sedikit perbedaan, Bu. Ada sedikit perbedaan. Prudential pasti ada kelebihan, ada kekurangan, saya bilang. Sama Allianz pun pasti juga ada kelebihan, ada kekurangan. Gitu. Nah, kalau bisa, kekurangannya di Allianz, kita beli di Prudential, Bu. Saya bilang. Tapi kalau Ibu nggak mau beli pun nggak apa-apa. Nah, makanya kalau boleh, Bu, kan kita nggak pernah, kalau di rumah sakit, jujur saya nggak pernah prospek. Selalu saya minta janji di rumahnya. Selalu. Gitu. Jadi, selalu saya bilang, Bu,
gini Bu, pokoknya saya nggak jualan, ya. Boleh ya Bu, nanti setelah 3 hari saya doain Ibu cepat sembuh, bisa pulang ke rumah. Ya kalau Ibu udah sehat, boleh ya Bu, saya mampir ke rumah Ibu buat jelasin produk saya itu seperti apa, kelebihannya. Gitu. Nanti yang kekurangan Ibu di Allianz, ya, nanti saya jelasin di Prudential. Nah, ini sekedar informasi aja ya Bu, sekedar informasi ya. Kenapa sih orang harus punya Prudential? Gitu kan. Saya selalu saya kan kemarin saya bilang ya, saya tuh hampir nggak pernah tuh compare produk apple to apple. Nggak pernah gitu kan. Kenapa sih Bu kita harus punya Prudential? Bukan asuransi lain. Nah, saya bilang gini, karena orang tuh kan beli asuransi itu kan buat ke rumah sakit nih, kayak Ibu nih masuk rumah sakit kan pakai asuransi kan, pakai Allianz kan. Nah, jadi sebenarnya Bu, kalau Ibu mau compare produk ya, yang paling tahu adalah rumah sakit. Saya bilang, nah makanya saya tujuannya sebenarnya nggak mau compare produk. Itu kan tujuan saya itu nanti saya mau sharing apa sih kelebihan kita Prudential gitu. Karena gini Bu, yang paling tahu asuransi mana yang paling bagus adalah rumah sakit. Nah, Ibu lihat di Prudential di rumah sakit ini ada nggak orang Prudential? Zaman dulu kan masih ada hospital friend kan, banyak kan, ada orang Prudential kan di semua rumah sakit kan. Nah, Ibu lihat rumah sakit ini pasti ada Bu orang Prudential, gitu kan. Tapi Ibu lihat ada nggak orang Allianz? Nah, artinya apa Bu? Artinya rumah sakit ini sangat percaya penuh sama Prudential sampai dia taruh orang Prudential di sini. Artinya apa Bu? Artinya apa lagi? Artinya rumah sakit aja itu menyuruh semua pasiennya kalau bisa beli Prudential. Kan itu kayak promosi. Nih, orang Prudential nih ditaruh di rumah sakit. Supaya semua orang tahu loh, ini ada bendera Prudential gede banget di rumah sakit. Supaya tuh ibaratnya rumah sakit tuh menyuruh orang, lu kalau beli asuransi ya Prudential. Orang pelangnya gede banget. Gitu loh. Makanya kenapa saya bilang harus Prudential, Bu? Karena rumah sakit aja dia menyuruh kita beli asuransi ya Prudential. Kalau emang dia bilang bagusan Allianz, kenapa rumah sakit nggak tempel bendera Allianz? Atau kenapa rumah sakit nggak taruh orang Allianz? Gitu, Bu. Nah, makanya nanti saya main ke rumah Ibu, saya mau jelasin lagi, Bu. Yang Ibu belum punya di Allianz, boleh Ibu kalau emang nanti tertarik, beli di Prudential. Tapi kalau emangnya nanti Ibu nggak tertarik, nggak mau beli apa-apa, juga nggak apa. Saya cuma mau sharing doang, Bu. Itu aja. Sekali lagi, nanti pas rumahnya beda. Pas di rumahnya saya udah jelasin, pasti saya push. Itu cuma buat ibaratnya cuma buat ini doang supaya kita diterima di rumah dia. Supaya kalau kita telepon yang kedua, dia nggak nolak loh, nggak reject. Kan banyak banget nih orang udah pertemu pertama, pertemuan kedua itu susah banget. Soalnya kan pasti orang nggak kenal. Karena dia nggak tutup dengan kata-kata yang tadi. Tapi kalau kita tutup dengan kata-kata, saya nggak jualan sama sekali. Saya cuma ditugasin share. Gitu. Oke. Pak Irwan? Jadi, halo? saya mohon ya Bu, mohon supaya paham nggak? Dengar nggak? Ya, ya. Halo? Ya, dengar. Ya, dengar. Ini aneh nih, signalnya hilang penuh gitu. Jadi anak-anak putus. Tuh, jadi Cuma siapa tahu wifi-nya dipakai juga buat nyalain, enggak? Enggak, kayaknya enggak lah ya. Oke. Pak Irwan, itu kan tadi di rumah mungkin di luar kali ya, saya juga nggak tahu deh. Di luar fasik itu, di rumah sakit, di rumah sakit. Ya. Nah, kalau sekarang kan agak sulit nih, karena kita sendiri juga agak khawatir ya, dan pasti prosedur untuk masuk itu kan diperketat. Nah, menurut Ko Irwan, di area tempat-tempat mana nih sekarang yang potensi untuk canvassing buat teman-teman? Apakah di mall? Apakah di mana? Sekarang nih ya, yang paling bagus canvassing sekarang ya, itu dekat toko obat. Misalnya Pasar Pramuka. Pasar Pramuka itu duitnya kencang. Pasar Pramuka tahu nggak Pasar Pramuka? Itu kan apa sih, nggak ada sepinya loh gitu. Pokoknya kalau teman-teman nih punya rumah dekat daerah pasar yang banyak jual obat, itu duitnya nggak ada matinya. Jadi lagi rame malah dia. Gitu lagi rame. Itu pasar obat. Pasar yang jual obat ya, gitu ya. Itu rame. Nah, berarti kok ke pemiliknya ya, ke ownernya toko ya? Iya. Nah, rata-rata kan kalau toko-toko obat gitu ya, itu beda ya sama kayak mungkin kalau apotek yang juga karyawan ya. Kalau apotek ya. Tapi kalau toko-toko itu pasti ada bosnya. Toko obat karena kenapa saya bilang toko obat gede? Saya tuh
Sering loh gitu. Maksudnya sering kayak beli obat gula buat mertua gitu kan. Ya kan, terus alat tes darah. Saya tuh lihat nggak ada sepinya Pak Ujang. Nggak ada sepinya mereka. Duitnya banyak. Nah, Gitu. cara ngedeketinnya gimana nih? Toko obat kan nggak jual teh botol. Kita nggak mungkin minum teh botol di toko obat kan? Nah, kalau toko obat saran saya ya minimal kita ada belilah. Obat kan murah kan. Obat kan sebenarnya bukan beli obat doang kan. Bisa aja beli minyak angin. Nah, tapi kalau bisa carinya tokonya sepi, jangan yang rame. Yang lagi nggak ada pembeli. Jadi kalau saran saya nih, kalau saya nih dulu ya, saya main dulu nih. Main ke daerah mana? Misalnya saya mau ngincar Kramat Jati ya. Saya tuh incar dulu, saya lihat dulu nih. Saya survei dulu. Survei gitu kan. Berapa jam saya liatin gitu kan. Jadi kayak muter-muter, lihat-lihat semua kondisi seperti apa, sepinya jam berapa gitu ya? Iya, kondisi sih seperti apa gitu kan. Jadi ingat ya, maksudnya kadang-kadang kita ya sebagai agent baru, itu suka mikir, kalau sepi, wah nggak ada duitnya. Belum tentu loh. Karena kan jam-jamnya kita nggak tahu pasti lagi rame. Nah, kadang nih kita berpikir, wah kalau lagi sepi berarti nggak ada duit toko gitu kan. Atau lagi rame nggak bisa prospek. Nah, makanya carilah toko yang lagi sepi. Toko sepi itu belum tentu dia punya duit loh. Jam berapa itu biasa, Wan? Biasanya kalau pasar itu, kayak pasar di itu, jam 3 ya? Jam 3-an. Jangan terlalu sore malah, kalau bisa jam 2-an. Soalnya kan kalau pasar-pasar gitu kan zaman sekarang jam 3, jam 4 udah tutup. Iya, berarti di atas makan siang lah ya, itu ya, mereka biasanya ya, udah mulai beres-beres ya, mau pulang ya. Iya, kayak gitu. Ya gitu sih. Biasanya tuh berapa ini tuh, Wan? Kalau misalnya kamu ke pasar kayak Kramat Jati kayak gitu, berapa toko kamu ini satu hari itu, dan biasanya dapat berapa nama tuh untuk bisa di follow up? Tergantung mood saya, Bu Mona. Tergantung mood saya. Tergantung kamu dibantingin pintu enggak ya? Kalau saya udah kayak waktu itu diusir, langsung saya pulang hari itu. Ngadem dulu, yang ngadem beli es krim aja, Wan, beli es krim. Nah, kalau misalnya nih diajak ngobrol enak banget. Wah, saya semangat tuh, langsung ke sebelahnya. Langsung gitu. Pokoknya kamu kalau udah dapat kartu justru semangat ya, tambah lagi ya. Pokoknya kalau kita nih udah masuk nih, kadang ngobrol nggak berasa kan kalau calon prospek yang tadi kita nggak kenal jadi baik banget kan, kita jadi seneng kan. Walaupun nggak closing loh, seneng banget loh, serius. Kayak dapat lotre gitu. Karena itu susah loh buat bikin orang trust kan susah ya. Kalau orang nggak kenal gitu kan. Nah, tapi kalau udah kita di respect lah sama itu prospekan kita lah ya. Saya tuh pas pulang aja, dia keluar aja kadang sampai nganterin keluar tokonya gitu. Wah, itu langsung saya bisa masuk ke sebelahnya langsung. Saking semangatnya. Kita langsung mindsetnya positif banget ya. Wah, semua orang baik. Kata baik. Kadang yang waktu yang di pasar induk tuh saya hapus tuh. Gitu. Lagi baik, begitu masuk diusir langsung disambar. Tapi besoknya kamu datang lagi nggak, Wan? Besoknya? Enggak datang lagi saya ke situ. Cari tempat lain. Nah, terus kalau yang ini gimana tuh, Wan? Tetangga kamu gimana caranya? Ini kamu pernah nggak misalnya ketok pintu satu-satu, atau kamu main bulu tangkis dulu sama tetangga, atau gimana tuh, Wan? Jadi gini loh. Kenapa sih saya nekat canvassing gitu kan? Karena yang pertama cicilan yang bikin saya nekat. Cicilan. Jadi waktu itu kan saya baru pindah rumah ini ya. Cicilan saya 20 juta lebih sebulan beli rumah ini. Ya kan? Jadi mau nggak mau kita kerja dong. Betul nggak? Nah, makanya nih buat teman-teman nih yang masih baru ya. Kalau udah punya income lumayan, ambillah satu rumah aset. Gitu kan? Itu yang bikin kita maju kerja juga sih sebenarnya. Jadi waktu itu saya tuh kenapa begitu pindah langsung canvassing ke rumah-rumah tetangga langsung. Karena yang pertama saya mikir cicilan harus bayar. Jadi karena cicilan harus bayar, kalau nggak bayar kan rumah disita. Malu kan? Malu banget kan? Makanya mendingan saya dibantingin pintu daripada saya diusir dari sini. Betul. Teman-teman kalau mau sukses nih ya, agent-agent baru ya, kalau mau sukses dapat income katakan misalnya udah 10 juta. Mulailah ambil apartemen kayak apa, aset lo itu. Ya kan? Jadi itu kita nggak ada waktu untuk malesan, nggak ada waktu untuk santai, otak muter terus. Prospek siapa lagi nih? Ya kan? Atau rekrut siapa lagi nih buat ngembangin tim gitu kan? Nah, akhirnya sama si Uli waktu baru pindah sini langsung kan otak muter, yang mana nih saya kita prospek ini yang mana gitu kan? Nah, udah yang paling dekat kan depan rumah. Kalau kita pulang suka senyum-senyum gitu kan? Senyum-senyum dulu kan awalnya kan. Nah, begitu senyum-senyum
Pas udah malam-malam tuh, depan rumah kebetulan dokter kan, dokter spesialis jantung kan depan rumah saya kan. Nah, bukan spesialis paru dia. Nah udah langsung saya ketok-ketok. Pas udah jam 8 malam tuh, saya ketok-ketok pintu. Dia kaget kan, tahu nggak saya bawa apa? Roti dari Bogor, bukan roti, kue bolu tas Bogor atau tas Bogor. Nah waktu itu saya kebetulan benar-benar saya dari Bogor beli roti kan, beli kue bolu tas Bogor kan. Langsung tuh saya belaga, malam Bu, gitu kan. Ini saya tadi dari Bogor, saya bilang gitu kan. Kebetulan saya beli kue, saya ingat ibu sama bapak. Makanya saya bawa dia oleh-oleh. Aduh, bapak repot-repot. Nggak apa-apa, Bu. Nama tetangga baru, Bu, ya. Biar kenal dekat. Saya bilang gitu ya. Oh iya, Bu, boleh mampir nggak? Ngobrol-ngobrol, biar dekat. Nah, udah dikasih. Kamu maksa masuk ke rumahnya ya? Boleh mampir nggak, Bu? Saya bilang, oh iya, masuk, Pak. Udah dikasih kue bolu. Nggak mungkin nggak dikasih. Masuk, Pak, masuk. Gitu kan. Udah, masuk. Nah, intinya nggak closing. Kayak kan canvassing itu saya bilang rasionya kecil. Kenapa boleh cerita dulu nggak, Wan? Kan waktu itu ngobrol ya tetangga baru tuh. Jadi kamu fact finding dulu dong ngobrol-ngobrol ya. Terus kamu langsung masuk juga market survey seperti caramu tadi. Iya, sama. Gitu. Nah, intinya sebenarnya gini loh. Dia sih bukan nolak ya. Nah, sekarang ini kan anaknya semua dokter kan, sekolah dokter, kuliah dokter ya anaknya. Nah, ini sih incaran saya mau saya rekrut. Jadi walaupun dia nggak closing sama kita ya, tetap nanti bakal bisa jadi agent kita, pasti satu saat. Makanya menurut saya di sini di Prudential itu apa yang kita tabur nggak mungkin ada yang sia-sia gitu. Pastilah apa yang kita tabur asalkan kita jangan tinggalin nih, orang lain yang menuai kalau kita tinggalin. Makanya kalau kita udah tabur jangan ditinggalin, tetap di follow up gitu, apalagi canvassing gitu kan, gitu. Jadi si ibu depan ini jujur sih dia baik banget sama kita. Jadi setiap kalau kayak lebaran gitu ya, saya pasti dikasih tuh daging, dikasih tuh. Terus setiap ini lebaran haji nih, lebaran Idul Adha gitu kan, saya tuh pasti ntar dikasih tuh, entah sapi lah, entah kambing, dikasih pasti sama dia, sama depan rumah tuh. Karena kita pun juga begitu. Jadi saya nggak putus hubungan. Jadi begitu saya udah prospek, saya pasti jaga hubungan gitu. Nah, abis dari depan rumah saya kan ibaratnya nggak closing kan. Nah, besokannya sebelah rumahnya saya ketok-ketok tuh. Nah, sorry nggak ada suaranya Bu Mona. Bawa kue talas juga lagi ke tetangga, jadi kamu pasti ini ya. Saya kan masih ada kue kan banyak sama sediaan kan, saya beli 6 dus. saya beli 6 dus dari Bogor gitu kan, sengaja emang itu buat prospek bukan buat makan. Iya, good idea. Kan beli dari Bogor kan murah, kok bolu itu cuma 27.000 sedur gitu kan, 27. Nah udah saya beli 6 dus sekalian buat prospek gitu kan, yang buat di rumah matu aja, sisanya buat prospek gitu kan. Nah itu ke sebelah rumah gitu, jadi kita kenalan. Nah sebelah rumah saya tuh kebetulan waktu itu hampir closing sebenarnya, sebelah rumahnya dia tuh, depan rumah saya sebelahnya itu hampir closing, udah mau gitu kan. Nah cuman waktu saya prospek istrinya nggak dengerin. Nah suaminya doang udah oke tuh, udah mau, tinggal dia ngomong sama istrinya. Nah begitu ngomong sama istrinya, nggak taunya mamanya istrinya punya temen itu agent Prudential, udah janji sama teman mamanya, akhirnya masuk sama itu temennya mamanya. Rese banget tuh saya. Jadi kamu yang prospek closingnya di sana ya, Wan? Kamu yang prospek tapi closingnya ke sana ya? Ya, nah tapi kita kan nggak boleh mati akal ya di sini ya, intinya gitu kan. Nah, karena saya udah bawain kue bolu, saya nggak mau rugi gitu intinya gitu. Saya nggak mau rugi, pokoknya saya tetap jaga hubungan sama dia kan. Pokoknya begitu dia mau pergi keluar, dia mau pergi kerja gitu kan, saya tuh selalu usahain kalau ketemu saya berhenti di depan rumah dia gitu, nyapa, ngobrol gitu. Nah ini saya sama Yuli juga lagi ngincer pengen prospek karena orang kaya. Jadi satu bulan aja itu bisa beli mobil 2 loh. Mobilnya beli Mercy sama Range Rover. Tetangga kamu, Wan? Di depan rumah saya sebelahnya. Oh. Itu sekali beli mobil itu bisa 2. Belinya Range Rover sama Mercy. Mobil baru dua-duanya. Saya bilang, orang berduit nih. Saya bilang orang berduit gitu kan. Jadi dia tuh punya mobilnya sama kayak gitu. Cuman udah lama gitu kan. Udah mungkin udah 5 tahun. Ganti dengan mobil yang sama tapi ganti baru. Yang Alphard baru juga. Makanya saya bilang, wah ini orang kaya nih. Udah mau closing. Wah udah seneng banget ya saya deh. Nah akhirnya ini gara-gara itu mamanya.
Gitu mamanya punya teman deket itu agent Prudential udah janji dia. Gitu. Nah, pernah juga akhirnya kan intinya kan belum closing ya. Prospek sebelahnya lagi. Sebelahnya lagi. Besok aja prospek sebelahnya lagi. Nah, itu yang dibandingin pintu. Dibandingin pintu. Itu kan saya prospek dari jam 7 malam. Dari jam 7 malam ya. Saya lihat, saya nungguin nih. Saya sengaja liatin mobilnya terus di jam 6 saya tungguin. Sampai dia pulang kan. Nah, pas jam 6 lewat dia udah pulang tuh. Nah, saya kan tunggu jam 7 kan. Pasti kan dia mandi dulu segala macam kan. Nah, begitu dia udah sampai kayak setengah jam lebih tuh, saya sama Yuli tuh ketok-ketok pintu. Udah bawa bolu tuh. Udah bawa bolu gitu kan. Saya bilangnya tetangga baru saya mau ini kenalan gitu kan. Ini saya ada kue sedikit gitu kan. Nah, saya boleh masuk gak, Pak? Mau kenalan, mau ngobrol-ngobrol. Oh, boleh masuk gitu kan. Nah, awalnya enak tuh, baik. Awalnya enak, baik tuh kan. Diterima. Oh, itu parah juga tuh, udah dibawain gua bolu, saya dibandingin pintu. Tapi sekarang udah pindah orangnya. Udah pindah. Bagus gitu kan. Jadi kan saya prospek tuh ya. Awalnya baik kan suami saya ngobrol kan. Dari jam 7 sampai jam setengah 12 malam. Buset, pantesan aja lu, kelamaan lu. Soalnya nggak teken-teken ya saya nggak pulang-pulang, adu kuat aja. Kita adu kuat aja, saya bilang dalam hati gitu, adu kuat aja lu kalau nggak teken-teken, saya nggak pulang-pulang, gitu kan. Nah, dari jam 10, istrinya udah masuk kamar, istrinya. Nah, karena suaminya nggak enak kan, suami masih nemenin terus, sampai setengah 12 malam. Akhirnya tiba-tiba, kan di lantai 2 rumahnya, jebrer aja pintu di atas. Wah, saya bilang sama istri, saya udah marah-marah, istrinya udah marah-marah, istrinya. Saya gitu. Dia bilang, ya udahlah gitu kan. Saya bilang, akhirnya, ya udah, ini deh Pak, pokoknya percaya sama saya bilang, saya mau yang terbaik buat keluarga Bapak sama Ibu. Saya bilang, Putus-putus, Wan. Suaranya hilang, Iwan. Jamin, saya bilang, saya jamin. Bapak, sorry, hilang nggak? Ada nggak? Udah. Putus-putus. Bukan putus-putus, hilang ini mah. Dia tuh kerja. Nah, hilang lagi lawan. Dia perusahaan Java ya, Java ya gitu ya. Pokoknya perusahaan obat itu Java. Ya, bentar nih. Kan. Nah, jadi nggak takut ya sama sakit tuh kan. Nah, saya udah tawarin produk kritis. Nah, dia bilang dia udah siapin itu semua. Dia bilang udah siapin semua gitu kan. Nah, tapi saya kan nggak mau nyerah kan itu kan. Saya bilang, Pak, sayang kan Pak, maksudnya mendingan yang Bapak udah siapin buat anak Bapak sama Ibu. Jangan dipakai buat nanti kalau amit-amit nggak bisa kerja lagi, Pak. Saya bilang gitu kan. Nah, tetap dia bilang, iya deh gini aja deh Pak, pokoknya kalau misalnya putus, Wan. Nanti saya tertarik, saya pasti. Halo? Ya, udah. Saya ngomong terus gitu kan, Nah, udah setengah 12, bapaknya juga udah nguap-nguap mulu kan, udah nguap-nguap gitu kan. gitu. Saya pokoknya dulu gitu. Kan tadi saya bilang saya punya moto tuh pantang pulang sebelum teken pokoknya gitu kan. Pokoknya kita adu kuat aja, adu kuat. Karena gini, menurut saya kan udah ada beberapa kali prospek orang dia nunda ya, akhirnya apa? Sebelum dia masuk, dia kena kritis. Berapa kali saya kayak gitu, saya jadi nyesel kok. Saya nyesel kenapa? Karena kebetulan istrinya juga kan curhat sama istri saya. Nah, wah, putus. Kayaknya ganti 4G aja deh, Ko Irwan. Pakai WiFi ya? Gitu kan. Wan, putus Wan, suaranya kayak robot. Produknya gitu kan. Nah, jadi saya semakin halo ya. Halo? Udah. Udah. Halo. Nah, iya. Nah, iya intinya tuh saya tuh nggak gampang nyerah lah ini karena saya udah berapa kali prospek orang dia nunda akhirnya kena kritis. Nah, saya nyesel gitu. Karena istrinya curhat nangis-nangis,
nyesel dia nggak beli gitu. Jadi itulah yang bikin saya tuh berani nge-push orang, nekat itu. Nggak apa-apa dibantingin pintu, nggak apa-apa. Maksudnya ibaratnya kita kan nggak sakit juga, nggak mati juga dibanting pintu, ya kan? Intinya gitu. Nah, akhirnya makanya kita jadi nggak gampang nyerah lah bahasanya. Gitu. Itu yang... Wan, kalau aku lihat sih kalau kamu cara kamu canvassing ini berarti memang kamu milih ya. Artinya kan kamu juga lihat misalnya kan kalau kayak toko, lihat tokonya segala macam. Jadi kan menurut aku kamu sendiri udah kira-kira taksir gitu loh. Nih orang nih mungkin sebulan tuh income berapa gitu. Jadi nggak sembarangan gitu. Bener nggak sih, Wan? Bener Bu Mona. Karena kan sebelumnya kita fact finding dulu, bener. Gitu. Terus Irwan, tadi kalau saat ini caranya bagaimana? Kenapa? Kan tadi dulu pakai market survei. Kalau agen saat ini bagusnya kalau sekarang gini Pak Ujang, sebenarnya sih nggak jauh-jauh beda. Cuman bedanya apa? Kalau sekarang kan orang udah sadar asuransi. Kalau sekarang kan ya. Nah kalau sekarang karena kita kayak contoh nih, saya kemarin makan es doger itu kan. Nah saya makan 2-3 kali es doger di situ, ya kan. Nah yang kedua, yang ketiga, saya biasa ajak ngobrol, saya tegur. Misalnya, Bang, udah lama Bang dagang es doger di sini. Gitu kan. Nah, biasalah ngobrol-ngobrol kayak gitu kan. Oh ya, Bang, sekarang hari gini ngeri ya, Bang. Banyak orang sakit COVID, kena COVID. Hati-hati ya, Bang, dagang. Saya bilang, sering-sering pakai hand sanitizer. Jadi kita empati sama dia. Kita merasa care gitu sama dia, gitu kan. Nah, sekarang hati-hati ya, Bang. Soalnya, cerita lah pengalaman. Tetangga saya, Bang, bosnya pergi ke kantor, nggak apa-apa. Siang tiba-tiba kejang-kejang terus meninggal. Itu kejadian kayak gitu banyak, Bang. Saya bilang, jadi Abang hati-hati. Kadang-kadang kena COVID itu nggak ada tandanya, Bang, langsung meninggal. Gitu. Kalau misalnya kita sendiri sih nggak ada masalah ya, Bang, ya. Kalau kita punya keluarga gimana, Bang? Bener nggak? Nah, masalahnya gini, Bang. Kalau sampai amit-amit kita ngalamin kayak gitu, nah, anak istri kita gimana, Bang, nasibnya? Gitu. Ngomong-ngomong, Abang udah punya istri belum sama anak? Rata-rata orang sekarang kan udah pada married kan, masih muda juga udah married kan, gitu kan. Oh ya udah, pada saya. Nah, Abang kebayang nggak? Istri sekarang kerja nggak? Enggak, dia bilang istri di rumah jaga anak. Nah, Abang kebayang nggak kalau amit-amit nih kita yang cari uang, tiba-tiba Tuhan sayang sama kita. Ya kan, mendadak kita pulang, nggak balik lagi, Bang. Istri sama anak gimana, Bang? Udah disiapin duit belum? Saya bilang, ya belum lah, dia bilang Tuhan. Nah, Bang, saya ada solusi, mau nggak, Bang? Kalau sampai amit-amit ya, Bang, kita pergi nggak pulang-pulang lagi ke rumah, ya. Istri sama abang sama anak Abang itu bisa Abang hidupin seumur hidup tanpa perlu ada Abang. Mau nggak, Bang, kayak gitu? Jadi saya ada solusi kalau sampai amit-amit ya, Bang, kita pergi nggak pulang-pulang lagi. Jadi ngomongnya kita ya, jangan Abang pergi nih nggak pulang-pulang lagi. Ntar takutnya dia tersinggung gitu kan. Kita bilang gini, kalau amit-amit ya, Bang, kita pergi nggak pulang-pulang lagi ya, Bang. Nah, tapi anak istri Abang itu bisa hidup tanpa kita. Jadi income Abang nggak hilang. Saya bisa kasih produk kayak gitu, Bang. Abang mau nggak, Bang? Kira-kira kalau dia sayang keluarga, dia pasti mau. Jadi nggak pakai market survei kayak dulu tuh. Dulu kan lama kan. Kalau sekarang tuh enak. Udah ngerti orang, oh itu asuransi ya, Pak. Ini lebih bagus, Pak, dari asuransi, Bang. Saya bilang. Lebih bagus. Karena apa? Karena kalau asuransi itu kan ngobatin orang. Kan orang tahu gitu kan. Asuransi kalau sakit masuk rumah sakit dibayarin kan. Orang tahu BPJS kan. Kayak gitu kan. Nah, kan Abang pasti punya dong BPJS dong. Iya, saya pakai BPJS, dia bilang gitu kan. Nah, tapi kan yang kalau misalnya sampai kita meninggal, BPJS kasih uang nggak, Bang? Ya enggak lah gitu kan. Nah, kita ada produk kayak gitu, Bang. Pokoknya kalau sampai kita nggak ada nih, Bang, kita pergi nggak pulang-pulang lagi. Nah, keluarga kita pokoknya terjamin aja sampai selama-lamanya tanpa kita. Jadi income Abang tuh nggak hilang. Income Abang tetap ada. Gitu. Jadi ya caranya jual lihat cinta atau nggak PCB 88. Gitu sih. Pak Ujang. Oke, kita melipir sebentar ke chat ya, kayaknya ada pertanyaan. Pengalaman nggak mengenakan selama canvassing dan yang dilakukan biar achieve. Itu nggak enak itu. Itu nggak enak, ya kan? Terus takut diusir, didamprat tuh nggak enak. Langsung panas dingin saya, panas dingin. Kayak gitu. Tapi semua sekarang udah lupa. Gitu. Iya, ya. Oh iya, kok Irwan jadi memang masih melakukan nggak canvassing sekali-sekali atau udah nggak? Enggak. Jadi gini, sekarang itu kalau saya kepengen aja. Gimana biasanya? Gimana? Itu
sambil makan es doger kita kayak tadi. Oh, gitu. Kenapa pada saat pengen? Maksudnya, kok tiba-tiba pengen? Nah, ini kalau dia kira-kira abangnya baik, ngobrolnya enak gitu kan, kayak tukang sayur gitu kan. Ajar. Ngomongnya enak, baik itu abangnya ya. Nah, saya prospek. Karena kan gini Pak Ujang, kenapa saya sekarang nggak mau canvassing lagi? Karena saya nggak fokus jualan sekarang, saya fokusnya tim. Oke. Gitu. Saya juga pengen mengedukasi agent saya supaya kembangin tim nantinya setelah jadi leader. Oke. Gitu sih Pak Ujang. Pak Irwan dulu kan pernah cerita tuh yang di pasar induk ya? Itu di mana? Keramat Jati ya? Keramat Jati. Nah, itu gimana metodenya? Masa beli ulakan bawang dulu? Enggak. Jadi ini apa namanya? Awalnya senyum-senyum doang deh. Senyum-senyum gitu kan. Nah, saya bilang, saya ada survei daerah Keramat Jati. Boleh minta waktunya ya Pak, Bang gitu. Bu, saya ada survei nih mengenai ini kesehatan gitu. Boleh ya Bu, minta waktunya sekitar 20 menit sampai 30 menit gitu. Gitu. Kalau zaman itu kan pakai survei kan. Nah, kalau sekarang saya bilang, Ke pasar nih, pakaiannya stylenya gimana? Oh, rapi, kemeja rapi. Jadi kalau dulu kan zaman dulu kan pakai kemeja tangan panjang kan. Zaman dulu kan. Kadang-kadang pakai batik juga sih, saya pakai batik tangan pendek. Kadang-kadang kalau pasarnya terlalu ramai saya pakai batik. Tangan pendek. Jadi nggak terlalu formal banget kayak ini, kayak orang bank gitu. Gitu Pak Ujang. Oke, teman-teman ada yang mau nanya nggak? Trial closing-nya biasanya bagaimana tuh, Han? Bisa ini nggak? Misalnya kamu udah jelasin ke dia kalimatnya sampai dengan untuk trial closing tuh biasanya Irwan pakai apa? Iya, saya cuma bilang gini doang. Bu, Pak, biasanya dari 10 orang yang saya jelasin, 9 orang yang benar-benar peduli dan sayang sama keluarga, mereka semua taken sih Bu, langsung ambil, nggak pakai mikir-mikir. Saya bilang, nah saya percaya nih Ibu sama Bapak termasuk 9 orang yang sayang dan peduli dan care sama keluarga. Setuju ya Bu, Pak? Setuju ya Pak? Bapak sama Ibu pasti setuju dong. Bapak sayang sama Ibu, Ibu juga sayang sama Bapak. Setuju ya Pak, Bu? Ya setuju pasti jawabannya kan. Ya udah Ibu tekan aja sini langsung. Jadi dia kan nggak bisa nolak kan. Jadi kata kuncinya itu ya sayang keluarga ya. Biasanya mereka yang ambil itu sayang keluarga. Bapak Ibu sayang juga keluarga kan, gitu ya. Bilangnya pokoknya kuncinya dari 10 orang, 9 orang yang sayang keluarga, yang bilang sayang dan care sama keluarga, semua tekan langsung Bu, nggak pakai mikir. Cuma 1 orang doang yang nggak sayang keluarga, saya bilang. Nah, Bapak sama Ibu pasti termasuk yang 9 orang ya Pak. Bener nggak? Bapak pasti sayang sama Ibu dong. Ibu sayang sama Bapak dong. Sayang sama anak-anak dong. Ya sayang lah pastilah. Ya udah Ibu tekan sini. Gitu. Biasanya perlawanan mereka itu apa, Wan? Tunggu dulu lah gitu, atau pikir-pikir atau apa? Dia diem biasanya. Nah, kalau dia udah diem, dia jangan diem. Ayo dong Pak, tekan Pak. Nggak usah mikir-mikir. Ayo Bu, kan sayang keluarga gitu kan. 9 orang loh Bu, ulang-ulang aja 9 orang sayang. 9 orang sayang keluarga, 1 orang yang tidak sayang keluarga gitu ya. Iya, Bapak yang sayang keluarga gitu ya, diulang-ulang ya, Wan. Iya. Pokoknya ngomong-ngomongnya terus dia kan gengsi lama-lama. Ya udah tekan. Kayak gitu. Udah itu doang kuncinya, itu kunci sakti tuh. Iya. Ulang-ulang lagi dia mikir, dia ngomong lagi. Udah, kan dia malu lama-lama, malu. Iya. Terus kalau misalnya memang benar-benar dia ini bilang dia mau pikir-pikir dulu, kamu pakai kata kunci yang free look itu tadi ya, yang kamu bilang ya, Wan? Iya. Gitu. Oke, Ko Irwan. Ini kan teman-teman lebih banyak tim kami ya, canvassing-nya di mall seperti itu, ketemu orang di food court, atau di restoran KFC gitu. Nah, menurut pandangan Ko Irwan gimana tuh efektivitasnya? Kalau di food court sih kayaknya lebih susah ya, agak susah ya. Karena kan kadang-kadang orang tuh di food court, kita nggak tahu dia lagi buru-buru atau enggak. Ya kan? Siapa tahu dia lagi buru-buru. Itu rasionya lebih gila lagi tuh, kayaknya penolakannya lebih gede kalau menurut saya gitu kan. Jadi mendingan yang di toko, yang udah pasti nggak kemana-mana gitu. Jadi prefer toko gitu. Closing rate-nya, bukan closing rate, penolakannya lebih kecil tuh di toko ya? Iya, di toko gitu. Iya, bentar aja deh. Terus salah satunya mungkin dengan ini ya, kalau misalnya dengan teman misalnya di gereja gitu, atau teman misalnya teman badminton gitu, ya. Itunya dari pertemanan dulu ya, Wan ya, baru masuk ya? Benar. Kalau teman-teman aktif nih yang di gereja,
usahain ya itu yang di prospek orang gereja atau kalau misalnya aktif di masjid, biasanya sholat Jumat tuh. Pas sholat Jumat saya selalu bilang cari teman tuh pas lagi sholat Jumat, pas lagi itu hari Minggu ke gereja kalau yang Kristen Katolik gitu. Tapi kalau yang Muslim pas lagi sholat Jumat itu momennya pas lagi enak banget buat ngobrol gitu. Habis kebaktian. Jadi sholat Jumat itu benar-benar manfaatin untuk ngobrol ya, habis sholat ya. Iya. Kalau perlu ajak makan bareng di mana gitu ya. Iya. Bareng-bareng makan maksudnya, bareng-bareng makan siang. Iya. Gitu. Oh Irwan, ini kan teman-teman juga ada beberapa punya data ya, punya database, tapi nggak dikenal. Nah itu punya saran nggak, Ko Irwan? Bagaimana cara mengolah itu? Database. Ya, tapi kan itu nggak dikenal ya. Misalnya gini. Agak susah sih kalau saya bilang Pak Ujang. Sorry. Itu agak susah kalau nggak kenal ya. Kecuali referensi. Kalau referensi kita bisa. Tapi kalau nggak dikenal, agak susah sih database yang nggak dikenal. Berarti kalau database itu mungkin sistemnya broadcast kali ya, Wan? Ya, broadcast mungkin boleh. Broadcast. Itu mah untung-untungan lah ya. Ya. Itu jangan maksudnya, kalau misalnya nggak ada closing, jangan kecewa gitu. Karena emang itu rasionya kecil banget. Ya. Kalau referensi masih oke lah. Referensi. Gitu. Oke, teman-teman, ada lagi nggak yang mau nanya? Atau Ili dari timnya? Kalau nesting, Wan, kamu pernah nesting nggak? Nesting apa tuh Atau ya? Ili? Nesting, misalnya kamu duduk di mana gitu loh. Misalnya kamu ke kantor mana, kamu duduk di situ di kantinnya, nanti orang yang datang ke situ kamu prospekin satu-satu gitu. Pernah nggak kayak gitu, Wan? Saya nggak pernah. Nggak pernah ya? Oke, Li, silakan, Li. Nah, yang lain teman-teman, yang ada yang mau nanya nggak teman-teman? Mumpung ada Irwan. Saya pasti ini jemput bola lah paling. Jemput. Tio, mau nanya nggak, Tio? Oke? Ya, Pak. Ini kan yang running cold call nih, Tio, terus Kenny. Leslie juga suka full call nih. Julian, Poltak. Pak Irwan, mau nanya dong. Nah kan kita kan canvassing, maksudnya untuk agen baru nih, terutama saya kan, berani sih udah ada, berani. Nah cuma gimana ketika mulai berkenalan sama orang tuh pembicaraannya, arah pembicaranya tuh nggak awkward gitu loh. Kan seperti cara-cara sebelumnya kan biasanya kalau orang anak-anak baru, kalau yang masih pemula kan pakai market survey itu ngomongnya kan. Nah itu gimana ya cara biar gak awkward gitu? Ya kalau saya sih itu tanya misalnya tinggalnya di mana, ya kan? Itu kan sambil sebenarnya kita nanya itu kan sebenarnya sambil kita pengen tahu, maksudnya kayak ekonominya dia seperti apa, ya kan? Tanya anaknya berapa, sekolah di mana, ya kan? Terus ujung-ujungnya nanti udah siapin belum buat nanti sekolah anak atau kuliah anak gitu. Karena kenapa harus disiapin sekarang? Soalnya banyak loh Pak, Bu, begitu kita udah siapin pas mau kuliah anak kita nanti amit-amit ya ada dana darurat yang kita mesti pakai mendadak gitu uang kita. Jadi misalnya contoh pas anak kita mau kuliah nanti orang tuanya sakit, akhirnya duit anaknya nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah, itu kepake uangnya. Ya itu udah disiapin bener-bener belum Pak, Bu? Gitu. Jadi awalnya paling kita ujung-ujungnya ke anak gitu buat biaya kuliah nanti. Ceritanya arahnya ke sana. Nah, kalau yang diajakin orang muda, Pak. Nah, kalau anak-anak muda, misalnya dia contoh belum punya anak ya, belum merit lah intinya, belum punya anak gitu kan. Nah, paling kita ngomong, misalnya dia di sini di Jakarta ngerantau misalnya nggak punya orang tua atau nggak punya saudara. Nah, kita bilang, maksudnya ya apalagi sekarang kan, kita ngeri loh, Pak, Bu atau Kok atau Ci gitu ya. Zaman sekarang kita ngeri ya, maksudnya dikit-dikit masuk rumah sakit mahal, ratusan juta, miliaran gitu kan. Wah, nggak kebayang ya kok, maksudnya kalau misalnya sampai sakit. Nah, terus udah gitu masuk nih, kok Ci atau itu Pak gitu kan. Ini nggak kebayang nggak masalahnya kalau amit-amit nih kita masuk rumah sakit. Itu kalau Bapak nih nanti amit-amit ya kalau kena sakit ya, itu pulang kampung atau stay di Jakarta, berobat di Jakarta. Misalnya habis katakan 200 juta lah. Ya kan? Nah, kira-kira Bapak tuh terusin berobat di Jakarta atau pulang kampung? Gitu. Nah, misalnya dia bilang, waduh, nggak tahu deh, bingung ya. Nah, itu
kalau bisa disiapin Pak dari sekarang. Jadi kalau bisa nih Pak ya, kan Bapak misalnya contoh nih dia orang daerah gitu kan, orang Jawa atau mana gitu kan, di sini dia ngerantau atau dia punya keluarga gitu kan. Sebenarnya kan sama aja kan. Nah, intinya gini, kalau misalnya sakit, kita mesti prepare lupa, jangan sampai amit-amit sakit kita bebanin orang rumah gitu. Jadi kita mesti punya yang namanya proteksi kesehatan, ya kan, atau proteksi penghasilan, atau proteksi apalah yang kita mau jual, tergantung kita yang mau jual apa gitu. Nah, pasti kan dia nanya, apaan tuh? Nah, kita kasih tahu, jelasin produk yang kita mau jual. Gitu. Atau misalnya apa namanya? Kalau dia udah berkeluarga, kita bisa cerita yang keranjang batu. Gitu. Gitu sih sebenarnya. Kalau cuek bebek Pak, gimana Pak? Kan misalnya gitu doang tuh jawabannya. Gitu doang Pak. Cuek bebek gitu. Intinya gini, kalau misalnya dia bilang, oh gitu ya. Nah, menurut Bapak bagaimana? Penting nggak punya produk kayak gini? Tanya dia. Misalnya, oh gitu. Nah, menurut Bapak, nih yang saya jelasin sekian banyak. Menurut Bapak, produk ini penting nggak Bapak punya gitu? Misalnya dia bilang, nggak tahu deh. Nah, berarti dia tuh belum mudeng tuh apa yang kita ngomong. Mungkin waktu kita prospek, timingnya nggak tepat. Mungkin dia lagi banyak pikiran. Atau lagi bad mood. Gitu. Nah, kalau misalnya dia udah ngerti, udah paham, pasti dia jawab, penting lah. Gitu. Kalau dia masih nggak mudeng, masih nggak tahu, berarti dia belum mudeng tuh. Dia mungkin lagi banyak pikiran. Nah, kalau saya nih, kalau dia udah kayak gitu, kita udah ngomongin segala macam, dia masih penting nggak? Dia bilang, nggak, ya nggak tahu deh, saya gitu kan. Nah, berarti dia tuh nggak dengerin kita tuh. Berarti. Gitu. Yeah. Jadi, kesimpulannya, yaitu mungkin dia lagi banyak pikiran, dia nggak fokus, atau dia lagi ribut sama siapa, kita nggak tahu. Nah, saran saya, nanti next datang lagi ke situ. Gitu. Oh. Gitu. Pindah dulu ya, Wan. Pindah dulu ya. Pindah dulu tempat lain. Oh, berarti pindah dulu ya? Pindah dulu, cari lagi tempat lain. Nanti 2 hari, 3 hari kemudian, kita main lagi di daerah situ. Sambil ngobrol lagi, bahas lagi, sentil-sentil lagi. Gitu. Kalau canvassing nggak bisa, apa sih, sekali posting, sekali datang. Makanya kan saya bilang, saya selalu lihat dulu orang yang kira-kira mukanya baik, diajak senyum, dia senyum. Nah, baru saya masuk tuh. Kalau kita senyum, dia nggak senyum, dia buang muka apalagi, ya udah jangan dimasukin. Bisa merusak mood ya, Wan. Iya. Itu next aja udah. Iya. Pokoknya mesti benar-benar mental tuh mesti kuat lah gitu di sini mah di canvassing. Gitu. Wan, kalau nggak salah kamu pernah cerita deh, Wan, yang atau anak muda tuh maksudnya di dompet itu kalau yang paling penting itu punya kartu apa. Jadi kalau nggak punya uang aja itu udah bisa selamat. Nah, mungkin bisa cerita kali, Wan, ke teman-teman. Jadi sebenarnya sih kalau orang punya asuransi ya, saya bisa bilang asuransi itu kayak kita angkat anak kalau yang udah punya anak ya. Kalau udah punya anak ya, bilangnya gini, contoh nih saya role play sama Bu Mona ya. Bu Mona misalnya contoh nih anaknya di luar kota, ya tinggal di luar kota atau misalnya anaknya sibuk lah gitu kan. Bu Mona, sorry. Misalnya nih ya, kalau misalnya Bu Mona amit-amit ya, maaf ya Bu Mona ya, amit-amit masuk rumah sakit, ya kan? Kira-kira anaknya Bu Mona itu bisa nggak langsung datang ke rumah sakit, terus bayarin rumah sakitnya Bu Mona? Kira-kira bisa nggak langsung kayak gitu? Misalnya Bu Mona nih amit-amit ya, maaf ya, masuk rumah sakit habis uang 500 juta. Nah, kira-kira bisa nggak anaknya Bu Mona langsung datang, terus langsung bayarin? Bisa nggak kayak gitu? Ya mana bisa lah, orang pada jauh belum tentu juga dia punya duit saat itu. Bu Mona kalau angkat anak yang bisa bayarin Bu Mona mau nggak angkat anak yang bisa bayarin semua biaya Bu Mona? Jadi pokoknya kalau maksudnya gimana? Nah, jadi maksudnya aku angkat anak lagi gitu atau bagaimana sih? Gue nggak ngerti. Angkat anak. Jadi Bu Mona angkat anak ya, tapi anak yang sangat berbakti sama Bu Mona. Pokoknya nih Bu Mona angkat anak ya, tapi dimanapun Bu Mona berada, dia selalu menemani Bu Mona. Kalau sampai amit-amit gitu. ya, mohon maaf nih ya, Bu Mona masuk rumah sakit, dibayarin semua biayanya. Mau nggak angkat anak kayak gitu? Ya berapa dulu biayanya? Kalau biayanya dia mahal ya gue juga males lah. Ini anaknya murah banget, Mona. Murah. Bisa 3 juta sebulan, bisa 5 juta. Tapi kalau sampai amit-amit ya Bu Mona sakit masuk habis 2 miliar, anaknya siapa bayarin loh? Oh ya? Apa itu ya? Ini kasih lihat kartu Prudential. Ini kartunya nih. Ini anak angkat kita nih. Ini kita dimanapun ada, dia temenin kita selalu. Mau kita lagi ada di Bali kayak, mau kita lagi ada di Singapura, dia nemenin kita selalu. Dia akan bayarin kita masuk rumah sakit berapapun biayanya.
Ya. Di dashboard. Gitu. Oke. Masuk trial closing ya, Wan? Iya. Habis gitu ya? Iya, langsung. Gitu. Oke, teman-teman, ada lagi nggak ini? Kita sudah mau berakhir nih acaranya. Banyak banget ya ilmunya ya, menurut saya kita dapat ya dari Ko Irwan sore ini ya. Teman-teman tinggal dijalanin aja, udah tahu kriterianya ya, bener ya, Ko Irwan tadi ya. Jadi kita pun mau canvassing itu ya nggak sembarang menembak teman-teman. Nah ya, nanti jangan sampai buang tenaga. Yang paling penting itu ya itu tadi survei dulu, kira-kira siapa, ya kan, kira-kira ini orang income-nya berapa. Ya kalau teman-teman sembarangan menembak seperti itu dan juga ini ya menurut saya sih nanti sayang ya buang-buang waktu, karena tadi juga Ko Irwan bilang possibility-nya itu adalah 1:10 ya. Nah, kebayang nggak 1:10 aja, 10 orang ini pasti clear juga dia punya kriteria gitu loh. Jangan sampai yang orang lewat-lewat apa aja kita tawar-tawarin kayak di mall gitu, nawar-nawarin kartu kredit itu, ya nggak juga gitu. Ya kan Kak Ko Irwan ya? Dan yang paling penting juga adalah mereka yang stay. Yang tadi kan misalnya dia punya toko atau dia di rumah sakit, mereka stay. Karena kalau yang di KFC atau apa-apa itu kan mereka mungkin saja buru-buru. Jadi agak sedikit ini gitu loh. Nah, ini mungkin teman-teman dari informasi ini bisa lebih atur strategi. Dan mungkin juga benar ya Ko Irwan ya, intinya kan canvassing ini adalah salah satu aja, jangan yang dijadikan main utama, betul ya Ko Irwan ya? Gitu. Oke teman-teman, ada lagi terakhir nih sebelum kita tutup? Mau nanya dong terakhir. Kenapa Tio? Nah, tadi kan canvassing jangan sebagai main utama ya. Menarik sih. Ya, tadi kata Bu Mona kan canvassing jangan sebagai main utama ya, menu utama ya. Yeah. Nah, kan saya pribadi nih ring 1 saya buruk. Ring 2 saya dilecehin. Otomatis kan saya harus ring 3 mainannya. Nah, untuk sekarang ini menurut Pak Irwan itu cara paling bagus apa? Untuk mendapatkan ini sih kalau saya bilang waktu cepat dan waktu dekat ya maksudnya, kan bentar lagi akhir bulan gitu. Jadi kalau kayak gitu kan sebenarnya emang udah nggak ada pilihan tuh, no choice kan, ya kan. Nah ya udah, kalau emang terpaksa harus canvassing ya canvassing. Cuma maksudnya yang tadi saya bilang, kalau namanya canvassing itu penampilan udah harus oke banget loh, penampilannya loh harus meyakinkan gitu. Terus ngomong pun juga jangan kumur-kumur, mesti jelas. Kalau saran saya sih harus banyak role play. Kalau misalnya belum ada spos, role play-nya ke leader, role play gitu. Nanti leader yang nilai, kira-kira saya udah bagus belum? Gitu. Saya ngomongnya gimana nih, bagus gak gitu. Ya kan, karena ngomong itu kan nggak asal ngomong, intonasi suaranya, ya kan, terus body language-nya itu yang menentukan closing atau enggak. Gitu. Terus gergetan apa enggak, kita ngomongnya greget gak. Kalau kita ngomongnya cuman datar, lemes-lemes, ya orang dengarnya juga males gitu. Nggak meyakinkan lah intinya gitu. Jadi kalau namanya canvassing itu kita harus meyakinkan, kita harus menang hawa gitu. Dari pede ya? harus pede benar. Gitu. Paham nggak? Paham. Ko Irwan, ini kan saya lihat dari muda ya, artinya dari mulai agent kan Ko Irwan ini pede banget nih. Boleh nggak kasih resep ke teman-teman nih? Karena kan sewajarnya orang yang baru itu kan kurang percaya diri biasanya ya. Karena kan mungkin produk juga belum tahu banyak dan sebagainya. Nah dulu bagaimana pengalaman baru terjun kok udah pede banget gitu? Ya itu, karena kan gini loh, saya kan udah banyak usaha nih, gonta-ganti usaha, ya kan. Ibaratnya saya kan berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya mau dong usaha nih ya, Tuhan buka jalan yang kalau bisa nggak pakai modal, tapi kalau misalnya ada modal pun jangan gede-gede, saya nggak punya duit itu kan. Nah, saya bilang sama Tuhan, saya nggak takut capek, saya nggak takut ditolak orang, saya nggak takut, ibaratnya semua saya nggak takut deh. Yang saya takutin cuma modal, saya nggak ada modal, gitu doang gitu kan. Nah, tolong Tuhan buka jalan, gitu Pak Ujang. Nah begitu saya tahu ini ada bisnis bisa merubah nasib saya, apapun halangan dan rintangan itu saya pasti dobrak gitu, saya lawan gitu. Jadi saya ibaratnya mau jadikan ini bisnis pasangan hidup saya seumur hidup gitu. Itu yang bikin saya tuh nggak gampang nyerah gitu, intinya gitu. Oke, jadi lebih kepada udah menemukan sesuatu akan fight mati-matian, itu yang bikin pede ya. Jadi nggak ada istilah yang ada kalau nggak sukses mati saya.
Udah itu aja. Nggak ada tuh istilah, udahlah mundur lah, usaha lain. Nggak ada saya. Pokoknya hanya 2 pilihan saya. Saya mati, nggak ngapa-ngapain, atau saya sukses di Prudential. Udah pilihan saya itu doang. Karena percuma saya jalan yang lain juga, saya nggak bakal berubah nasib saya. Gitu. Nggak ada pilihan. Gitu. Gitu sih, Pak Ujang. Itu yang bikin saya pede banget tuh. Ya, sip. Thank you. Iya. Oke, Mona mungkin ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, mungkin kita tutup ya. Oke. Belum tutup, mungkin Koiran bisa kasih pesan ya untuk kita semua nih, leaders dan teman-teman agent. Ya, buat teman-teman semua ya. Sebenarnya di sini kita kuncinya cuma satu yang tadi saya bilang. Kuncinya cuma semangat. Cuma semangat. Jadi percuma kita mau jago skill knowledge-nya 2 juta lah ibaratnya jago banget tuh kan. Tapi kalau kita nggak punya semangat, itu nggak akan sukses, teman-teman. Semangat yang bikin kita sukses. Ya, semangat. Jadi kayak teman-teman lihat kan, saya kan juga sama istri udah 10 tahun ya di Prudential ya. Tapi lihat nggak, kita ngomong lemes. Ya kan? Kita nggak ada lemesnya, teman-teman. Kita mau ngerekrut, mau prospek, nggak ada lemesnya. Kita selalu semangat. Modalnya cuma semangat. Gitu. Jadi kalau teman-teman lagi nggak semangat, lagi lemes, itu teman-teman harus cari leader. Cari leader gitu. Karena leader yang bisa transfusi semangat. Gitu. Ibaratnya tuh kalau orang sakit tuh butuh darah tuh kita cari ke PMI. Nah, kalau di Prudential, kalau kita mau semangatnya ada terus, itu sering hubungin leader. Itu doang sih kuncinya. Karena kalau kita udah nggak punya semangat, mau hebat kayak apapun, nggak bakal sukses deh, percaya deh. Termasuk kita, leader pun. Leader aja juga bisa comfort zone, bisa nyaman, bener nggak? Bisa nyaman. Nah, makanya kita butuh semangat juga. Semangat, kalau saya sih, jujur aja ya, saya kalau misalnya mau semangat, gimana sih caranya sih? Ya itu, saya harus banyak-banyak berkumpul sama-sama orang-orang prudent yang udah sukses juga. Kalau saya ngejauhin dari orang-orang prudent, ya saya pasti lemes, saya pasti comfort zone. Nyaman gitu. Tapi kalau saya deket-deket, kayak contoh nih, deket-deket si Gencar, deket-deket yang kayak Eder, orang-orang sukses lah ibaratnya gitu kan. Pasti kan ketransfusi gitu semangat saya gitu. Pusing kepala saya loh, dia orang omset udah gede gitu. Nah, otak saya jadi pusing. Waduh, gila, dia udah kenceng nih. Gitu loh, teman-teman. Jadi pokoknya kuncinya kalau lagi lemes, lagi ngedown, carilah orang-orang yang udah sukses di Prudential. Gitu. Yang gede, yang sekarang lagi kencang-kencangnya gitu. Itu yang kita cari, teman-teman. Itu sih kuncinya, Pak Ujang, buat sukses. Thank you, Ko Irwan. Yuk, teman-teman kita beri applause untuk luar biasa nih. Thank you, teman-teman. Thank you. Pak Ujang. Thank you, Thank Irwan. you banget ya, Sama-sama. Irwan. Thank you, Thank you, Ko Yulian. Irwan. Thank you. Thank you semua. Ya, semuanya. Go London. Ya, go Edinburgh. Oke. Ya, Sukses semua, teman-teman. rekamannya teman-teman. Thank you, Pak Ujang. Thank you, Mona. Sama-sama semua ya. Oke. See you next week ya.